sampai ke pendel. Nah, encang-encingnya babe kudu bisa ngejelasin kalau ada orang nanya negara, nanya tentang budaya Betawi, ya. Budaya Betawi yang kita sayang, jangan pade sampai gak keurusan. Kenalin budaya ke semua orang, biar seni Betawi jadi berkembang. Gambang kromong tari topeng pencak silat, kita dukung biar orang-orang lihat. Tangki dorong lompalan itu ondel-ondel, jaga budaya jangan sampai ke pendel. Gambang kromong tari topeng pencak silat, kita dukung biar orang-orang lihat. Tangki dorong lompalan itu ondel-ondel, jaga budaya jangan sampai ke pendel. Ini lebih sesuai Google Map tuh. Apaan tadi jadi keder kita? Emang kadang-kadang begitu dia sebagai ini. Bang Jalan. Uga nggak suka ngederin. Ya itu dia. Tapi ini benar tuh. Oh iya, Anggaran Bang Firman. Sanggar Puja Betawi. Iya, benar ya, Bang? Benar. Nah, biar rumah mati dulu. Sebelumnya kita sapa dulu teman-teman Adi dulu nih. Sama ya, sama. Hai guys, kembali lagi nih sama saya Mega Suryanti. Hari ini saya diajak sama Yayasan Benyamin Suaib. Ada Bang Beno, Beno. Benyamin. dan juga ada Bang Heru dari Bosbro. Benz Radio. Hari ini kita lagi berkunjung ke salah satu sanggar di mana penampilan itu yang lenong nih ya Bang ya. Ben? Wah, enak doang ketawa. Lenong pimpinannya Bang Firman. Iya, Bang Firman pimpinannya. Namanya Sanggar Puja Betawi. Oh. Nah, sebelum masuk nih Bang, Beh, Ah. kayaknya kita cari dulu nih mana pimpinannya ya. Kalau kita dari jauh nih. Assalamualaikum. Aduh, mana abang? Sibuk banget, udah lupa Bang Firman. Iya. Gimana Bang, sehat Bang? Iya. Alhamdulillah, ini lagi corona gini tapi sehat kan Bang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sehat semua nih. Alhamdulillah. Ini kita diri aja nih kayak dikasih masuk nih. Pokoknya habis diri ntar tengkurap. Saya pengen rebahan sini. Sekarang jangan pakai diri aja. Ini aneh siapin potongan-potongan. Kue. Bukan potongan kayu. Udah pokoknya tenang aja. Ya, ya udah masuk. Iya, siapin nih Bang ya. Hati-hati nih liftnya, Iya. liftnya. Mana ya? Nih, dicopot apa dipakai? Ini alhamdulillah ini udah nyabak kemari. Alhamdulillah, yang penting selamat nyampe sini. Tadi udah Selamat kagak nyampe. Aneh doang, Bos Bro, Bang Beno, Bang Mega. Selamat kagak ikut Bang Haji. Ada di rumah selamat. Iya. Bang sempet keder Bang tadi Bang nyari alamat Abang. Makanya pakai map dong. Ngapain Justru itu pakai map tadi kita disasarin. ngapain pakai nyawa badut sih? Ini model-model Bang Firman. Ini ngomong ada apa nih? Kita pengen tahu nih Bang nih, Abang tadi latihan, Abang punya sanggar. Ada Mas satu tadi ya? Aneh nggak tahu tuh, mungkin tolong dijelasin Bang apa tuh tadi. Oh, artinya apa yang ada di dalam Lenong ada yang mau ceritain gitu. Oh iya dong, biar betul jelas. Lagu-lagu yang ada di Lenong. Nah, tadi kan ada Mars 1 tuh apa? Nah, Mars 1 itu begini. Ah. Karena pada dasarnya bahwa Lenong itu bukan hanya Lenong preman ya. Nah, yang Abang lihat tadi itu Lenong preman tuh. Oh, sama Bang ya, Iya, ceritanya ya. Nama Mars itu ada Mars Pangeran naik kuda.
Nah kalau berhubungan dengan lenong preman kan nggak ada pangeran. Pangeran. Nah, Ada jagoan jawara. Jawara. Nah makanya nama Mars 1 adalah pangeran naik kuda. Nah. Mars 2 itu jin berpikir. Begitu ngomong jin lihatnya ke saya. Kamu sih Udah pantas banget udah. Nah jin berpikir artinya di dalam cerita Lenong Dennis itu ada jin, ada pangeran. Jin bang ya. Jin berpikir. Oh, jin. Jangan ditegesin Bang Haji kalau pengen susah. Jin berpikir, yang ketiga mambang. Gitu. Nah jadi Mars itu memang menghantarkan setiap pemain untuk Masuk. gitu. Nah ini saya pengen tahu nih, ini kok namanya Puja Betawi. Saya pikir Puja Serang atau Puja Betawi. Ini apa nih? Ada bang. Kalau Puja Betawi gini, Puja itu saya berawal dari tahun karena Babe ini adalah seniman lenong sejati. Pendiri, Bang, ya? Pendiri. Oh. Di zaman Namanya. Nah, Babe saya itu dulu zaman lenongnya itu lenong Kong Samat Modo, itu lenong sedap malam. Lenong sedap malam. Sedap malam. Jadi itu lenong bisa nggak berhenti sebulan sehari berhenti. Oh, Artinya sehari off-nya itu- cuma sehari, off-nya berhentinya. Cuma sehari. Kalau sekarang alhamdulillah terbalik tuh. Balik. Ada berhenti dulu. Nah, Kalau terbalik tumpah banget. Tapi kan ini Puja Betawi ini ada di Pekayon nih. Iya, iya. Jadi dari dulu Babe emang asli Pekayon. Kalau Babe asli Pekayon, asli Pasar Minggu, yang asli Pekayon nih. Oh. Mungkong yang asli Pekayon. Nah, Mungkong itu berdiri lenongnya sejak 1948. 48. Berarti saya belum ada itu. 1948 itu sebelum lenong, gambang rancak, gambang kromong gitu. Nah, akhirnya berdiri lenong Dennis. Begitu. Lenong Dennis dan lenong preman ya berbarengan. Artinya cikal bakal kenapa adanya lenong preman, lenong Dennis dulu. Ini panjang nih, kalau ini sudah kuliahin bisa 4 hari lah. Tapi ntar dulu bang. Mungkin ada nih. Ada Nah, nih, coba Bang, deh. kira-kira nih Bang, kan mungkin kan namanya Sanggar nih Bang, pasti kan udah pengalamannya banyak nih, Iya. ya kan? Kira-kira pengalaman apa yang paling berkesan menurut Abang? Pengalaman paling berkesan itu apa ya? Apa Ya, pernah juara? kalau juara mah udah pasti. Ah. Juara mah ya. Juara yang paling berkesan tingkat nasional atau tingkat internasional? Juara di depan atau juara di belakang bang? Hah? Pojokan sana di sana. Kalau juara di depan bang, alhamdulillah. Kalau juara internasional selama ini belum ada lomba lenong internasional. Belum ada ya. Nah kita bikin berarti Bang tuh ya. Hanya tingkat Nasional. itu pun Provinsi, juga ya? provinsi DKI gitu. Alhamdulillah kita dipercaya oleh pemerintah selalu mewakili nasional gitu. Kurang lebih begitulah. Nah pernah dibawa ke luar negeri nggak sama Pemda gitu atau Alhamdulillah pemerintah? sih dibawa ke luar negeri, artinya walaupun tidak pure lenong, ini sini untuk Betawinya lah. kelompok kita ini bisa mewakili berangkat. Ada beberapa personil. Berapa negara tuh? Iya, Berapa negara? kurang lebih ada 15, kalau mau tambahin lagi 3 ya bisa lah. Terus kilonya berapa? Negara mana aja tuh Bang? Pertama kita ke Australia waktu itu. Australia. Terus Vietnam, Kamboja, wah banyak lah. Banyak lah ya. Itu dalam rangka ini bang. Apa namanya? Tukaran budaya. Tukaran budaya Bang Haji. Oh, Karena memang kita selalu mewakili event-event dari dinas pariwisata budaya. Nah, kalau sekarang dinas kebudayaan, ya. terus juga alhamdulillah Babe memang udah dipercaya nih sama kementerian sebagai Alhamdulillah. maestro gitu. Selama 2013 dari 2013 sampai sekarang. Lumayan udah 7 tahun ya. Iya, udah pokoknya tiap tahun turun tuh. Nah, Oh, itu nih hujan. Bang, kesan dan pesan dari orang-orang asing nih yang melihat pertunjukan dari Sanggar Abang tuh apa? Pesan dan kesannya mereka tertarik dengan apa namanya budaya Betawi khususnya lenong ya. Karena memang lenong kan identik dengan gaya silat. Nah mungkin dari gerak silat ini mereka merasa punya energi yang luar biasa gitu. Kalau dari bahasa kan memang keterbatasan bahasa kita antara bahasa Luar Inggris negeri, ya. luar untuk bahasa kita itu memang agak bukan sulit ya, mungkin kita belum pernah mempraktekkan itu gitu. Tapi kalau main di luar mungkin bang tetap gerakannya ini, maksudnya mungkin bahasanya ditranslate mungkin bisa juga gak bang? Iya. Katakan abang kemarin main di Australia, Iya. ya mungkin ada translate yang bahasa Inggrisnya. Harusnya gitu. Iya, bisa. Mudah-mudahan lah nanti ya kalau ada event lagi kan bisa kesana. Bisa. Balik lagi gitu maksudnya. Bisa. Bang, ini tadi kan saya baru dengar ada lenong preman sama lenong Dennis. Ya. Emang cuma 2 bagian itu atau ada lagi ya? Enggak, hanya 2 bagian lenong Dennis dan lenong preman. Dennis itu orang-orang kaya gitu ya? Bukan, Atau gimana ya? Dennis berasal dari kata dinas. Dinas. Dinas sama dengan resmi. Oh. Resmi sama dengan formal. Oh, jadi Ketika bicara formal, bicara resmi, bahasanya juga menggunakan bahasa Betawi mumbul gitu. bahasa Melayu tinggi. Tinggi, ya, Ada mumbul. apa, Oh gitu. Kakanda? Wih. Itu Betawi elit berarti itu itu. lenong-lenongnya sih. Yes.
beda sama lenong Preman tuh ya begini, apa lu? Jawara, udah bahasa sehari-hari kali ya Bang ya. Preman, Gue, freeman, gitu. bahasanya freeman kan bebas, itu free bebas. Jadi baik bahasa maupun kostum itu bebas, gitu. Tapi walaupun di Lenong Dennes itu tetap ada silatnya. Ada. Tetap ya. Jadi Silat yang digunakan di Lenong Dennes itu dulu silat boxen namanya. Oh, ada lagi bos. Boxen, bukan bosen mah nggak betah. Jadi begini, bosen itu jadi nggak nyentuh bang. Gitu. Oh, gitu. Action aja gitu, boxen. Nah tapi perkembangan zaman karena pemainnya memang bisa silat, akhirnya dikombinasi dengan silat gitu. Dari cerita juga berbeda dia, menggunakan cerita kerajaan, Jula Juli bintang 7, pangeran. Obat puyeng itu. Bisa mah juga bisa kalau pengen ini mah. Nah Indra Bangsawan, terus wanita di sarang siluman banyak. Nah begini bang, saya pengen tahu nih, ini yang dimainkan di Sanggar Puja Betawi, cerita lenongnya itu abang yang bikin sendiri atau abang ngambil naskah yang udah emang dari dulu udah ada gitu dimainkan Begini, ulang? berkaitan dengan cerita, kadang karena kita udah kesiniin, itu kita kombinasi, kita mengikuti perkembangan zaman. Artinya apa? Jadi di dalam cerita, di dalam pembicaraan bisa mewakili sebuah situasi Saat Iya. ini, pada saat ini. Iya pada saat ini, Perkembangan. misalkan lagi begini, nah itu bisa diwakili dengan ucapan, gitu. Iya. Nah terus pas dari itu cerita nanti akan ngikutin, gitu bang. Tapi saya, maaf Bang, tapi saya nah ini Bang, pernah saya perhatiin mungkin juga pemirsa biar tahu juga. Kalau lenong itu identik dengan silatnya Bang ya. Iya. Yang terutama lenong preman. Nah kalau lenong dinas, Nah apa Pak? Kalau ada silat-silatnya lebih menonjol. silat ada, tetapi yang lebih dominan di Lenong Dennes itu lagu. Lagu begini. pantun mungkin Bang ya. Kalau pantun lebih dari Lenong Preman. Oh, Lenong Dennes begitu dia nyanyi, dia berantem, dia nyanyi tuh. Emang dia, iya. Oh, gitu ya. Kurang ajar kamu berani masuk, itu nyanyi tuh. Oh, dia nyanyi. Begitu dia sedih dia nyanyi, Iya, dia makan iya. dia nyanyi. Terus kapan makannya kalau nyanyi mulu? Ya itu terserah perutnya dia. Laparnya dia mau kapan kayak makannya. Begitu ya. Begitu bang. Kira-kira itu yang membedakan antara Lenong Dennes dan Preman. Sangat jauh banget karena Lenong Preman yaitu dari cerita pun dia selalu lagi utang terus gara-gara cinta ditolak segala macam. Begitu aja. Itu yang ini ya lenong preman ya. Iya. Nah, mungkin nih Bang, potong dulu nih ya Bang, maaf nih ya. Ini kan teman-teman di rumah, mungkin ada yang mau tanya-tanya tentang lenong Betawi. Bisa aja langsung chat di room chat yang tersedia di Zoom meeting ya. Jangan lupa. Ya, dibuka dulu ya Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih dan selamat datang kepada para teman-teman dari ibu bapak guru dari SMK Negeri 57 Jakarta. Ada Bapak Aji Cahya Gumelar dari SMPN Negeri 99, ada Ibu Eda SMP Negeri 216, ada Bapak Wahyu Ridwan, dan SMK Negeri 66 ada Ibu Nur. Baik, tema hari ini adalah membahas tentang lenong Betawi dan juga iringan musik lenong Betawi. Apa nih, Be? Kira-kira? Ya, kita tadi udah dilihat ya klipnya, videonya. Mungkin kali ada pertanyaan. Iya. Diperkenalkan dulu dong. Oh iya, sebelumnya Iya. kita perkenalan dulu nih. Saya Mega Suryati ditemani dengan Babe Haji Beno Saya Beno Benyamin dari Yayasan Benyamin Suhaib. dan juga ditemani oleh Bapak Firman selaku pimpinan dari Sanggar Puja Betawi Assalamualaikum. dan juga ada Bang Heru. Bang Heru Bos Bro dari BS Radio. Ya teman-teman, tadi kita udah melihat cuplikan video seputaran musik iringan buat lenong. Apa nih Pak? Sambil menunggu teman-teman bertanya, mungkin ada yang mau Bapak ceritakan sedikit lagi. Bang Firman, masih muda nih. Oh iya, masih muda. Iya, beda setahun sama saya. Berantem dulu dipanggil bapak. Iya. Pernah ketemu soalnya di sekolah.
Pokoknya nanti siapa yang kasih pertanyaannya cakep, kita bakal kasih hadiah kaos dari Yayasan Benyamin Sueb, tulisannya Betawi Ismi. Contohnya dong, Cak. Ada lagi. Ada kaos pokoknya dari Yayasan Benyamin Sueb deh. Kagak ada di mana-mana ya. Berapa pernah tuh? 3 kalau nggak salah. Kamu ini 3 aja. Jadi buat pertanyaan yang Cakep. bagus, yang berbobot, yang benar-benar mengenai tema ini di sekitaran Lenong, jangan nanya yang lain. Kemarin udah di palang itu. Nah, sekarang masalah Lenong. Jadi sesuai tema. Iya. Jadi nanti dapat t-shirt, ya nggak perlu diambil, kita anterin. Kirim. Kirim ke Ya, tempat. ke sekolahnya masing-masing ya, sesuai yang mana sekolah mana, kita kirim ke sekolah. Jadi abang kita yang paling ganteng nih, pokoknya nih, pimpinan Lenong nih. Bang Firman, kita kemarin lupa nanya nih, Bang Firman ikut Lenong itu dari usia berapa, Bang Firman? Saya main lenong tuh dari kelas 1 SD. Kelas 1 SD. Oh, jadi Lenong itu juga ada peranan kecil dari kelas 1 SD. Ada, dulu saya pernah dipasang tuh jadi anak yatim gitu aja. Jadi dulu zaman saya diajak Babe ini diperanin itu jadi anak, dia ceritanya bapak saya tuh kalau lagi ceritanya gitu. Oh, gitu. Akhirnya emaknya materi. Oh. Nah, itu digebukin dia tuh. Itu Peranan tiri. Lagi sebenarnya kan apa? Emang ada dikasih order atau emang digebukin sebenarnya? Juara di sana itu. Saya mau potong Bang. Jadi buat pemirsa juga tahu bahwa ya pertanyaan ini umur 1 tahun udah bisa main alam. Kelas 1, kelas 1. Kelas 1. Tahu ya. Bisa ngomong. Kalau susu udah lempeng. Kelas 1 SD itu udah bisa main lenong, udah bisa istilahnya nampil. Berarti Bang Firman ini, bapaknya Babe ini benar-benar pimpinan atau benar-benar pot. Iya. Lenong. Lenong. Jadi Babe jalan jalur, emang udah dapat lenong. Ya. Jadi emang Babe itu cara didiknya anak SD itu diajak. Mulai dari belajar nyanyi, belajar musik. Akhirnya begitu ada lenong udah dipasang nih, saya dipasang di anak. Gitu. Nah emang itu pertama banget saya ingat jadi anak itu anak tiri ya. dibubukin Digebukin udah dalam mama tiri tadi. itu kalau dijilin nasi begitu kan Oh, bener lagi. Nangis beneran. nangis beneran saya Bukan acting itu. bukan aja mainnya di kamar ini gitu kalau ini yang DKI itu ada di mau keluar lagi juga Ngomong waktu itu kelas 1 itu dikasih habis manggung dikasih hadiah apa ya? Sama Babe. apa ya Kalau dulu saya dulu saya pernah main film sama Babe saya dulu. Saya pernah begitu dihadiahin sepeda mini. Sepeda? Kelas 1 dulu sepeda. Ya mas tapi baru dapat 4. Film bener dia. Iya. Lenong ini kan tambah ini. gila kita sih nasi bungkus Kalau begitu enggak ikut nonton. iya nyawa sih udah ya nonton aja nyawa Kita kan enggak lihat kakak sedih amat atau main nangis aja dulu gitu. ya dia kan memang pemain juga Jadi kalau ketahui pemirsa bahwa keluarga Abang Firman ini Keluarga besarnya ya. keluarga besarnya semua turunan seni. Nah, jadi dari babenya, bapaknya, nyanya, jalan-jalan ya, sampai punya anak tuh ada kurang lebih ya 12. 12 musuh sebagai Itu 11. semuanya lari ke seni semua. Iya, oke. Benar nggak? Nah, boleh tahu zaman dulu itu Babe nama kelompok lenongnya apa? Kalau sekarang kan Bang Firman itu Puja Betawi. sedap malam Oh, sedap malam. jadi Babe itu memang ikut engkong ya Engkong. itu dalam sedap malam begitu engkong meninggal Babe mendirikan grup Jadi Putra tuh Oh. jadi dipimpin sama Babe itu Main jadi putra ya. Kalau orang dengar jadi putra ya ini Babe. Nah, karena apa jadi Putra? Jadi itu Babe, Putra itu anak-anaknya. Ya. Jadi yang main itu anak-anak gitu ya? Iya. Enggak ada sekitar Makanya kalau dapat bayaran nggak dikasih, beli beras aja udah. pokoknya emang. Tapi kan dapat warisan. Karena aja dapat warisan. Alhamdulillah warisan mah nggak kehitung. Banyak. Yang satu pukulan gabang, yang satu pukulan ya main pukul-pukulan aja. Bukan alat-alat musik doang. Nah nih bang, ada yang nanya nih bang. Oh ya buat teman ini ada nanya, cuman tidak mencantumkan nama di sini anonim. Nanti tolong kalau mau nanya lagi dicantumkan nama. Enggak, kita hanya memberi kesempatan yang Iya, nanya itu yang ada memberi namanya. kesempatan. Yang anonim jangan, bingung kita. Yang anonim nggak apa-apa nanya, cuman ya Nggak dapat hadiah. kesempatannya kecil buat dapat hadiah. Jadi kalau mau dapat hadiah, kasih namanya beserta sekolahnya atau beserta nama kampusnya atau alamatnya. yang jelas. Iya. Jadi harus pakai nama ya. Ini tetap saya baca ini. Katanya gini nih bang. Mohon maaf, saya ingin bertanya. Jadi kita maafin.
Kita mau pemaaf orang. Awal mula lenong diciptakan itu seperti apa? Awal mula lenong. Iya. Begini, yang namanya lenong itu asal muasalnya dulu apa namanya itu Cerita rakyat tuh. cerita rakyat udah pasti Bang Haji. Cuman memang dari Kehidupan. bukan. Ya dari Abdul Muluk, Dermuluk, tuh teater Dermuluk, teater Abdul Muluk menjadi tunil, cerita lenong itu hampir sama tuh. Jadi Basicnya teater sebenarnya. Itu tahun berapa bang ya? itu 18 kali ya? Iya, 18-an. 18-an, oh. Karena kan ada sebuah teater Dermuluk berkembang, hilang menjadi Abdul Muluk, Abdul Muluk hilang menjadi Tunil. Nah, Tunil hilang menjadi teater apa waktu itu ya? Yang sampai Dungdung, Wayang Dungdung. Nah, Wayang Dungdung hilang, akhirnya menjadi lenong. Ada dua versi juga mengatakan bahwa lenong ini berasal dari kata linoong. Linoong ini sebenarnya nama orang. Kayaknya orang nih, kayaknya masih ada bawa dari Tiongkok kayaknya. Ada. Berarti budaya Betawi itu memang tidak terlepas terlepas lah ya. dari budaya Budaya Tiongkok ya, luar, budaya luar. Karena ada alat musik yang ngomong-ngomongnya yang ngomong Iya, gitu itu tuh. kongahian. Nah, sampingannya ini kongahin. Tongkong nih. Ada modelonnya. Model-modelonnya. Begitu. Jadi kenapa bisa dinamakan lenong? Karena ini ada sebuah majalah juga survei hasil data diambil dari nama Linoong namanya. Linoong. Nah, Linoong ini nama orang. Oh. Katakanlah misalkan Babe Binyamin ngetop ya, Ah. legendaris gitu. Gue mau nonton Binyamin nih, mau nonton Binyamin. Akhirnya nama Binyamin menjadi nama sebuah pertunjukan. Oh, Nah, gitu. begitu juga Lenong, Linoong. Lenong. Nah, orang Betawi kan nggak nyebut nonton Lenong ya. Susah ngomongnya beda Iya. Lenong. Rata-rata orang Betawi tuh kalau ngomong tuh selalu maunya nyingkat-nyingkat Singkat. pendek aja. Nah. Kemana aja? Mana? Nah. Kemana? Iya. Sudah? Kenapa? Kenapa? Kan gitu ya. Kan Udah, yang udah. bahaya, yang bahayanya assalamualaikum, assalamualaikum. Assalamualaikum. Kagak boleh gitu-gitu ya. Maaf ya, itu udah kebiasaan bukannya kita mau merubah-merubah itu. Bahasa slangnya. Jadi itu Gitu, jadi diambil dari apa sih sebenarnya Lenong? Sejarahnya begitu. Nama Sebelum orang, ya? adanya nama Lenong, nah itu dari teater Dermuluk, Abdul Muluk. Nah, kalau sama Wayang cokek tuh Senggol. gimana tuh? Ada kaitannya juga? Kalau cokek sih ya kaitannya paling cokek kan hanya penari bang. Jadi bukan penari, jadi orang nyanyi di apa Diiringin. dingin. Oh. Beda sama Lenong. Dia biasanya kalau cokek itu tampilnya di lenong nggak ada tampil di lenong. Beda. Dia di topeng atau apa? Dia digambang kromong tapi memang khusus untuk kayak Cina hajatan gitu tuh ada cokeknya. Nah, kita kemarin kan agak sempat ngomong nih masalah apa yang membedakan lenong dengan topeng dan segala macam. Alat musik itu yang membedakan dia. Bedakan alat musik. Jelas kalau topeng itu ya itu tadi kebang, enong tiga, gendang. Ini belum ada lagi. Jadi pertanyaan. kalau Ini mereka ada ngelawak, nih pertanyaan kalau mereka nih. ngelawak Betawi berarti nggak ada musiknya, itu bukan lenong, dia ngelawak doang berarti ya. Iya. Walaupun gayanya Betawi. Walaupun gayanya Betawi belum tentu lenong. Apalagi nih, Mega. Nih, sebelumnya diingatkan lagi nih buat teman-teman untuk mengisi kehadiran atau absensi di room chat. Cuman sebutkan nama dan juga asal sekolah atau institusi ya. Atau kampusnya. Ya. Ya, dan Di kita juga Runcet ucapin ya. selamat datang juga nih Mbak Mega buat wartawan bisnis Indonesia nih yang udah datang ke sini ke Yayasan Budi Sued. Oh, kita Makasih. ada diliput ya. Ada, Diliput dari wartawan bisnis Oh ntar Indonesia. ada tuh muka ini dia ada di situ, ambekannya ada semua. Oh, Nggak ada perutnya doang ya. Kan dia. Tadi dipantang dia, dipantang. Nih Bang, ada Kebon. pertanyaan lagi nih Bang. Iringan lenong itu baku harus gambang kromong atau bisa berkolaborasi dengan musik lain? Berkolaborasi boleh, tetapi dengan musik ya kayak keyboard, bass, tapi tetap pakem gambang kromong itu Harus ada. ada. Karena itu yang saya bilang waktu yang tadi ya. Jadi nggak ada orang main lenong di kampung, gambangnya udah nyampe, gambang kromongnya belum nyampe, orangnya udah nyampe nih kita pemain. Kagak Itu yang disebut. iya itu pemain, lenongnya belum datang. Padahal kita pemain lenong, tapi kalau alatnya doang udah di panggung, kromong katakan gambang gong udah di atas, orangnya masih di mana tahu nih pemain. Itu orang, wah lenong udah nyampe tuh. Tuh lenong udah disebut tuh. Nggak ada. Kalau sekarang biasanya band dah. Band ya. Ya kan, band udah Alat nyampe. bener-bener. Udah nyampe, orangnya masih di mana tahu. Jadi memang tidak bisa terlepas dari gambang kromong. Walaupun ada ditambahi Bang ya. Oh iya. Semacam kayak bass, Bass. keyboard gitu ya. Iya, itu kan udah Ya. kombinasi Masih- itu udah. Artinya tetap itu dinamakan tetap masih dibilang klasik, tetap masih gampang kromong bukan modern ya. Kalau sudah menggunakan alat musik keyboard, Gitu.
organ, melodi itu udah kolaborasi. Ngikutin lah tren kekinian ya supaya bisa narik milenial. Iya. Nah mungkin gini kali ya Bang, biar seru lagi nonton nih pertunjukan selanjutnya, biar teman-teman mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain di video Oh kita iya, nih. judulnya ini Jawara-Jawara Bayaran, jago-jago bayaran. Bayaran ini. Renongnya nih jago-jago bayaran. Pokoknya nanti yang tadi ini belum sempat tanya Iya. silakan mau tanya. Nonton ya, simak. Masalah sanggarnya, masalah pemainnya, masalah ini ya. Silakan. Ini dia nih videonya Reno. Mars 2 tuh. Oh, Mars 2 tuh Bang ya. Mars 2. Maksudnya apa tuh Mars 2? Mars 2 itu jin berpikir, Bang. Jin berpikir. Jin. Oh, Bukan saya Bang yang jinnya. Jangan pakai tunjuk, pakai jempol gitu. Abang itu cuman iringan doang, nggak ada lagu-lagunya Enggak ada nyanyinya. seperti dong ding dong ding dong wahai aku baru keluar. Nah itu kan jin berpikir itu sambil nyanyi sebenarnya. Ketika ada adegan si jin gitu, jadi nggak semena-mena itu Mars jin berpikir terus pangeran naik kuda, itu ada makna di dalam sebuah lagu. Abang itu biasanya ngiring itu alatnya di lenong tuh apa aja tuh alat musiknya? Alatnya ada gambang kromong, ada kromong ya, gambang kromong, kong ahyan, gendang, kecrek, gong suling. Sekarang udah dikombinasi deh. Ada gitar, ada keyboard, ada bass, elektrik gitu. Nah Bang, saya pengen tahu nih, ini kan sekarang nih orang-orang taunya kalau lenong itu lucu gitu, Iya. lawak gitu. Apa gimana penjelasan sebenarnya lenong? Lenong sebenarnya komedi. Kalau bicara lenong komedi bangsawan. Oh, komedi ya. Komedi bangsa. Selamat sampurna komedi Wilhelmina Jawil keperanakan komedi bangsawan. Tabe baba tabeku dengan nyonya, tabe ada sekaliannya. Itu bahasa Belanda, Bang. Bahasa Belanda ya. Kenapa lenong dienes duluan? Karena pada waktu itu ketika membawakan lenong preman akan dijegal oleh Belanda. Karena apa? Ceritanya pemberontakan. Dianggapnya melawan ini. Makanya lenong dienes pada waktu itu lebih tinggi derajatnya Ketimbang lenong preman. Dan dipertunjukkan buat orang-orang Belanda waktu itu. Iya, khususnya orang-orang Cina yang hobi bangsawan gitu. Nah, jadi makanya lenong-lenong ini komedi, nggak harus lucu terus karena dia ada benang merah. Drama. Beda ya, dengan misalkan lawakan, beda ya. Misalkan kayak Jawara nih, lenong preman. Jawara itu harus punya pakem. Bolehlah satu orang lucu, tapi nggak semuanya lucu. Pada waktu jadi Kalau semua lucu berarti lawak semua dong. itu melawak jatuhnya. Makanya kalau lenong ada benang merahnya gitu. Musiknya pun gambang kromong. Setiap lenong diiringi gambang kromong. Selain gambang kromong jangan ngaku-ngaku lenong. Tuh. Oh, iya. Lu mau pakai musik gitar, pakai keyboard,
jangan ngatasnamakan Lenong. Itu udah pasti bukan Pakemnya bukan Lenong kalau Bukan. Bukan Lenong. Ini ada alasan. Oh. Kenapa ketika alat musiknya gambang kromong harus di Lenong ini gambang kromong? Contoh nih ya. Iya. Ketika main di kampung. Nah, Main di kampung, contoh alat udah nyampe nih bang, di panggung nih. Set udah nyampe, itu penonton bilang tuh Lenongnya udah nyampe. Walaupun pemainnya masih di mana-mana. walaupun belum nyampe nih, Belum nyampe belum di nyampe di pemainnya. tujuan ya, Tapi Pak. alatnya udah di panggung, Lenongnya udah nyampe tuh. Udah disebut. udah tahu alatnya. Tapi tuh ya. kalau timbang orangnya ada 15 orang di panggung, belum disebut pemain Lenong. Lenong belum nyampe. Oh, jadi alat. Alat, gambang kromongnya udah nyampe tuh. Gitu. Tapi ada nggak bang kayak ada kayak kemarin tuh ada tari apa tuh sebelum itu kayak memanggil masa gitu bang. Ya kan kalau abang itu kan Lenong orang lihat ya sebuah ini akan jadi ada pertunjukan. Nah, ini Iya. Tapi ada nggak musik yang main dulu sekitar setengah jam lah buat ibaratnya Ngumpulin orang. ngumpulin Iya. orang. Justru Bang. memang ya kayak tadi Mares tadi itu fungsinya ada juga sekarang aja digunakan menjadi apa namanya buat ngumpulin para penonton. Iya. Sebelum cerita dimulai itu biasanya instrumen musik dulu. Iya. Dari mars sampai pobin Oh, ya gitu. sampai beberapa instrumen, nah baru pembukaan nyanyi-nyanyi di belakang layar, setelah itu menyanyikan lagu bersama di depan. Oh. Ada apa namanya bahasanya Apa sih jenjang apa ya? Iya, ada bagian-bagian. bagiannya. Ini orang agak rancu antara Lenong sama Topeng. Itu Nah. gimana tuh? Dan begini, makanya ini yang membuat orang hampir menyerupai Lenong dan Topeng karena bahasa Lenong Preman itu tidak beda dengan Topeng. Coba deh, Oh. ya kan? Iya. Makanya kalau dulu bisa bang membedakan Beda ini. Lenong ini mah karena bahasanya Anda, kamu, karena Lenong Dennis. Benar. Ya. Nah, kalau orang Ketika pernah. bicara Lenong Preman dan Topeng, ini orang yang awam akan mengatakan ini Topeng apa Lenong sih gitu. Nah, Pasti bertanya-tanya nih. Tergantung dia melihat alat musiknya. Oh di situ nanti ada musiknya. Iya. Itu yang membedakan, Bang. Membedakan alat musik juga, tapi kalau Topeng itu ceritanya lebih kepada rumah tangga bang biasanya. Problem Ini benar-benar saya nggak salah. Jadi emang kehidupan rumah tangga aja tuh. Oh, itu aja Dia tidak menggunakan silat dan segala macem. Oh iya. Oh, Gitu. iya. Nggak ada bela dirinya. Nggak ada ya. bela dirinya. Sampai dia Beda, kebanyakan beda muncul sama lawak. Lenong Nah, ya. Gitu. Problem rumah tangga itu yang dibahas tuh. Itu makanya orang Betawi itu terkenal dengan orang yang apa namanya humoris, suka ngebanyol. Ya, orang mau ngelamar aja pakai bercanda dulu pantunnya. Pokoknya penjelasannya tuh kalau ada silat itu berarti Lenong. Belum juga. Belum juga. Tibang silat Alatnya. doang nggak ada gambang kromong. Ini. Iya maksudnya. Nah. Tadi yang membedakan antara Lenong. Bedakan lagi layar. Oh layar. Nih, ciri khasnya layar. Nah. Kalau dia menggunakan layar itu Lenong. Ini background nih. Background ya. Kalau Topeng dia biasanya Satu doang. Apa sih kayak semacam apa? Tapi pemainnya duduk di belakang. Oh. Musik semua di belakang dan mengumpul. Jadi yang membedakan itu Lenong itu pakai layar. Ganti-ganti Sandra backgroundnya. wayang kulit aja nggak pakai layar gitu. Kalau wayang kulit paling layar di depan kan. Layar di depan wayang Ini kulit. doang. Lenong itu layarnya dulu 6 bang. Wah, kemana Iya. ya? Hah? Naruhnya di mana ya? Nah, kebanyakan Belum. nggak main-main dia akan rayap. Bang aja, gitu aja. Layarnya 6 Tapi mana ya? kalau sekarang udah teknologi canggih, nggak pakai layar, pakai TV wall atau TV Bisa, ya, cuman nggak masalah. rohnya itu nggak dapet. Tetap aja kita ngelihat. Ya, Nah, tapi kan ini memang khasnya harus dilukis. harus backgroundnya. dilukis. Oh, Nah ini bukan- alhamdulillah masih ada. Dia kata buluk juga udah biarin aja, pasang gitu. Nah, enam bang layarnya. Pertama drapsen. Misalkan kalau preman nih, rumah juragan, rumah orang miskin. Nah terus apa? Hutan. Jadi pasar. ini gitu sampai ya. tukang layar. Oh, jadi mesti dijelasin, Bang. Ada 6 berarti temanya beda-beda. Beda-beda. Jadi mungkin per segmen itu apa Beda. dirubah Iya. backgroundnya, Bang ya. Beda. Beda sama yang lain, dia manteng aja nih. Manteng Dari aja. awal sampai habis. Nah. Kalau Lenong enggak. Enggak. Sesuai dengan tema. Tema. Oh. Bisa di jalanan nih, jalanan. Jadi backgroundnya jalanan. Iya. Tapi aku tetap mempertahankan itu, melukis ya, gambarnya lukis. Nah, alhamdulillah kita masih mempertahankan itu. Ya, kalau ada yang memang benar gitu maksud saya. Nah, nih Maksudnya, bang, maaf nih dipotong lagi nih. Kalau misalnya, Bener potong ya, nanti kowe ya. kalau misalnya kayak saya kan masih pendidik ya, masih jadi mahasiswa anak sekolah gitu kan. Nah itu kan kadang ada kalau di sekolah itu pelajaran drama, lenong, terus monolog itu bedanya apa nih bang? drama monolog. Ya sama lenong itu apa bedanya? Bedanya gini, kalau drama kan lebih kepada serius banget ya.
Dan biasanya Nggak dia pakai musik, gitu. nggak pakai musik, pakailah musik tapi pakai drama. Nah kadang dia menggunakan naskah Kalau drama. Kalau Lenong kagak. Hipnosis aja. Kita main di panggung, ntar ceritanya apa nih? Ceritanya begini nih. benang merah. Benang merah bang, yang Oh, penting. yang penting benang merahnya aja gitu. Saya jadi apa nih Bang Biran? Bang Haji jadi juragan. Udah, Nah gitu dong. ini ntar saya ngomongnya apa? Begini. Nah ini jadi binatang manuta gitu. Misalkan ini. Dia coverboy sih, Namanya perasaan coverboy. banget ya, kurus-kurus juga. Ini misalkan tuh. Segini kebun. Kan ini kembing. Jadi gitu. Jadi benang merahnya aja. Benang merah, latihannya di panggung. Bisa kagak bisa emang begitu latihannya. Gitu ceritanya. Jadi tetap latihan ya kayak nggak langsung. Nah, Oh, bedanya sama sekarang tetap harus ada proses latihan karena kan kita harus melestarikan. Gitu. Tetap bang, apa aja semuanya harus dulu berlatih, nggak mungkin langsung tiba-tiba langsung bisa, ya kan? Nah itu kan ini mereka ada yang mau Iya benar nih teman-teman yang ada di rumah. Nah, Mungkin ada yang mau bertanya-tanya seputar iringan lenong ya bang ya? Musiknya apa, terus bagaimana sebelum melakukannya, kegiatan-kegiatannya apa aja. Mungkin bisa ditanya di room chat. Oke, ditunggu ya pertanyaannya. Nah, gimana nih Be? Seru ya tadi ya. Seru banget. Mas dua. Mas itu urutannya ya. Iya. Ada Mars 1, Mars 2. Mas. Tetap di pembukaan seperti kayak musik-musik dulu ya. Nah ini yang perlu kita bahas nanti ya. Mungkin Ada yang bertanya tuh tadi. Nah, ada yang mau nanya nih bang. Apa tuh? Biasanya lagu Dari siapa? dari Jordan Himawan. Halo Jordan. Jordan pernah pemain basket nih. Iya, nih bang. Biasanya lagu yang sering dibawakan dalam lenong apa saja? Iya, lagu yang biasa dibawakan dalam lenong. Mau lenong apa nih? Kan gitu. Kalau lenong preman, Lenong preman. Kita bahas satu-satu ya. Itu Pobin Jago. Itu pasti ada tuh. Babin Jago sama lagu yang sekarang lagi ngetren tuh Ampun Bang Jago. Nah itu beda. itu misanan dia. Masih manggencang kali gitu. Nah pokoknya itu kalau lenong preman, Pobin Jago. Kayak gimana tuh bang liriknya bang? Nggak pakai lirik. Oh ini cuma instrumen aja. Instrumen buat jago-jago keluar tuh. Oh, gitu. Jali-jali jali-jali berantem tuh. Terus sama lagu Istanbul udah pasti ada. Dan semuanya itu instrumen, nggak ada sindennya ya? Nggak ada. Nah selebihnya kalau di dalam Lenas banyak. Selamat Sampurna itu nyanyi sama-sama dulu. Nah terus Strat, lagunya Konon. Terus lagu Ciung, lagu Seret Balok, Teh Manis. Itu paling banyak tuh yang Lenas. Karena yang kemarin kita bahas bahwa Lenas itu kayak India. Gitu. Apalagi dia nyanyi. Nanti belum ada pertanyaan bang, kita bahas itu. Iya, satu. apa? Ada lagi bang Itu kan pertanyaannya kan lagunya apa aja. Oh iya. Nih, ada lagi nih bang yang mau nanya. Gemang-gemang itu apa sih bang? Nah, ngomong-ngomong itu sebenarnya gampang sih ngomong di paru dalamnya oncom. Ngobrol aja bang, bukan ngomong, ini ngomongin musik bukan apa. Ada kalau jomblo dengan gambang. Ada yang boleh jawab gitu. Bisro gitu. Gambang kromo adalah seperangkat musik ensemble yang terdiri dari gambang, kromo, gendang, kecrek, gong, kong ahlian, layan, suling. Begitu. Nah, ensemble kenapa? Karena lebih dari 2 atau 3 alat musik disebut ensemble. Itu melebihi 2 atau 3 Iya, sih. bermain secara bersama. Sama itu yang jadi nama gambang kromo ya. Kromo. Iya, nah kalau misalnya penyanyi pop sekarang itu alat band ya. Bicara spesifiknya lagi, gambang adalah alat musik pukul yang terdiri dari 18 bilah kayu, jati atau suangking atau ambarawan yang bernada pentatonis Cina lama tuh, pentatonis Cina lama. Nah, Do re mi sol la mi ayam tong sing bapal capcay. Gue makan mulu jadi lapar saya bang. Kalau ada apa nih kalau tokoh nama mengenai lenong ini aku dari sisi tahu dipelajarinya dari orang tua belajarnya atau emang otodidak atau emang apa khusus ada kesenian budaya Betawi sendiri yang abang ikutin gitu pelajari. Ya kan lingkungan bang. Kita hidup di lingkungan seniman. Engkong pemain lenong, babe pemain lenong,
Iya kan? Kalau kita mau sekolah, udah beres sekolahnya bolos dulu aja, izin, ya lu nenong dulu. Gitu. Tapi gitu-gitu juga dia kadang-kadang begitu saya SMA, udah harus sekolah aja dulu. Nah, benar ya. Harus saya disuruh. Biar jadi tukang insinyur. Iya, alhamdulillah sih sekarang udah masih ada AS-nya. Oh, sarjana. Kasih sirup dikit. Oh. Seger banget panas-panas gini. Jangan pikiran bahwa Bang Firman ini dia kena pengajar juga nih. Jadi ini murid saya nih. Oh. Bapak juga murid saya. Pantesan. Ya ini juga bisa, ini murid, nah itu tukang sapu sekolah bisa. Bisa, saya kalau saya ini jadi murid, saya jadi anunya kepala sekolah. Jadi buat pemirsa kalau mau tahu ini Bang Firman ini dia Ngajar. awalnya walaupun dia belajar dari orang tua lenong atau tidak, tapi dia bagaimana juga dia mencari ilmu, dia ibaratnya sekolah lah, makan bangku sekolah kayaknya dia. Dia layak Pak. Laron. Jadi Bang Firman ini guru juga. Di mana, Bang? Seni ya? Ya Bang ya. Ya. Aneh ngajar di SMA 105 sekarang ini. Belum banyak apa sih sekarang SMA satu ini susah. Ada nih, teman-teman ada 105, ada bapak gurunya. Sempat ngajar di SMA 57. SMK 57 di Sapa dong Pak. Ya, SMA 57. Mudah-mudahan pada sehat. Amin. Jadi itu sekolahnya dia dulu SMP 57. Oh. Alumni. Alumni. Saya juga SMA dulu SMK 12 ya. Sekarang udah berubah jadi SMK 20. Bang Firmannya ada gelar juga bagaimana juga gelar S1 juga Iya. seni. Nih, saya di Jurusan seni UMJ. Wah, ternyata bukan hanya seniman biasa, tapi ini juga sekolah nih sampai dapat gelar sarjana seni di UMJ ya. UNJ Universitas Nasional Negeri Jakarta. Dulunya Susah orang mau kenal pulpen ya. dulunya kan bukan UNJ dulu. Apa itu? Hah? IKIP pokoknya. Tiki. Ada lagi Bang, Bang. dari Rizky Abdika Putra. Nah, Gambang kromong sama gamelan itu sama atau tidak? Gambang kromong sama gamelan beda ya. Kalau gambang kromong mah sebenarnya seperangkat yang disebut gamelan itu kan seperangkat alat musik tradisi sebenarnya, ya kan? Contohlah orang-orang Jawa nyebut alat musik tradisi gamelan. Orang kita tuh nggak bisa tuh biar kata gambang kromong itu gamelan, tepatnya adalah gambang kromong. Iya. Padahal pada prinsipnya itu alat musik tradisi. Iya, Gitu. Ya. Dan kan ada beberapa yang membedakan ya. Tadi apa tuh ya? Kayak Nggak ada gamelan nggak ada ya gamelan. Ya. Kenapa? Jadi memang yang membedakan itu pengajian, teken, sukong. Kalau gambang di Jawa nih ya, Jawa Tengah itu banyak. Di Betawi ada gambang, di Jawa ada gambang, di Jawa Barat ada gambang. Ya, coba lihat. Gendang di Jawa ada, di Jawa Barat ada, di Betawi ada. Sini juga ada kan gendang. Nah, ini gendang misalnya. Nah, terus gong. Iya. Di Jawa ada, di Jawa Barat ada, Di Betawi ada. di Betawi ada. Ini nggak ada Bang. Artinya yang membedakan Betawi itu ya itu kok ahyan, dan sukong. Itu yang membedakan. Agama ngomong membedakan gitu. Kenong ada, bonang di Jawa. Tapi ada teman saya namanya Bonang juga ya. Ternyata dari situ kalau mungkin pas lagi bapaknya main, intinya lahir. Mungkin lahirnya di Bonang. Cuma namanya kromo. Yang membedakan apa? Tangga nada. Tuh, kalau Jawa Jiru Patmo, kalau Betawi tadi do re mi sol la. Nah, Jawa Barat Daminati Lada. Oh, gitu. Cantik kayaknya juga sama Mahal nih begini nih. Mahal. Makanya saya kalau ikutan nge-zoom bareng-bareng di Yayasan Benyamin Sueb nih, ilmunya berharga sekali. Mana makanya ditelepon dulu. Ada lagi ya? Order lagi dulu. Terus Ada lagi Bang, dari Muhammad Ibnu Kausar, Halo. Muhammad Ihsan Wiratama, dan Muhammad Nugroho. Itu pertanyaannya sama. Pak, apa aja aturan tampil di dalam Betawi? Pakemnya. pakem lenong itu lenong termasuk komedi, tapi tidak luput dari benang merah tuh. Ya, biasanya pakemnya ya silat. Ya, pemain lenong kudu punya silat. Tuh, nggak bisa tuh pemain lenong nggak ada silat. Baik, lenong preman maupun lenong dinas. Ya, terus pakem, nah ini kan pakem di lenong preman itu jago yang tadi silat. Nah, terus apa? Harus bisa nyanyi sebenarnya pemain lenong itu. Nggak cuma ngelawak segala macam. Iya, pemain film India begitu tuh. Bisa acting, bisa nyanyi. Pakem Joget. gitu. Jadi ya harus bisa nyanyi, bisa main silat, ya terus komedi sih udah pasti lah. Gitu ya Neng. Ada lagi.
Ada lagi nih. Kalau mau kurang-kurang datang aja ke rumah. Ya benar Bisa. juga. Lumayan. Mana tuh Masih ada rumahnya? 4 karung. Ayo, berat Bang. Di rumah tuh ada dari payon, ada 12 sampai 9. Kepayon ke pasar Rebo ya, bukan Bekasi. Iya. Ini bang ada lagi bang dari Muhammad Fahri. Saya ingin bertanya, mengapa pementasan lenong Betawi jarang dilakukan lagi di masyarakat? Jarang, ya itu tergantung. Banyak kan ngambil oke. Pertama nih kenapa jarang dilakukan? Tempatnya kagak. Jarang lapangan ada Kalau jauh dulu lenong itu space-nya bisa 8x8 panggung. Banyak tangan bang ya. Iya, Bang. Banyak tangan. Makanya orang sekarang menanggap lenong pertama lahan, kedua biaya. Ya, eksklusif ini jatuhnya ini orang lenong. Katakanlah organ tugas sekian, orang lenong kan banyak juga, ya kan? Panggungnya juga dikit, lenong kan lebar. Nah sekarang dia dibikinin kontrakan, dia dibikinin rumah buat anaknya. Iya, mau dibikin rumah, mau dijual, pinggir habis. Gitu bang. Kadang-kadang kios depan rumah dia bikinin kios dah. Nah jadi yang tadinya menanggap lenong, doa aja nyemil dulu nya, yang penting dulu kaki dulu gitu. Kaki gitu Iya, udah. Ini kaki Itu dulu. kan 2 kali itu Tapi udah. kadang-kadang bang ada solusi bang. Iya. Walaupun tadi abang yang bilang seperti bahwa memang betul-betul dengan situasi dan kondisinya. Nah. Tapi biar gimana juga kita terutama ya sebagai warga Betawi. mohon minta mungkin nanti dukungan kepada Pemda. Nah, Salah-salah memang itu benar. dengan masyarakat yang mungkin yang boleh katakan yang berduit Iya. atau gimana. Karena kalau nggak ada dari kita ini, dia nggak akan ini nggak sekali budaya ini. Ya memang harus ada campur tangan pemerintah bang, mungkin dari Kementerian Kebudayaan, Pariwisata ataupun Kementerian Kominfo harus membuat aturan ataupun anjuran lah kepada televisi, karena televisi di Jakarta sendiri tidak menampilkan budaya Betawinya sangat sedikit. Iya. Sementara kalau TV-TV lokal di daerah-daerah lain, dia pasti menampilkan budaya lokal. Itu cerdas ya. Ini lagi cerdas. Pak. Ini gue lagi curhat, kita orang Betawi nih, kita dianaktirin. Nah tadi kan ngebahas televisi nih, acara-acara televisi. Ada lagi yang nanya nih bang. Nah, Dari Mutoharuna Azikra. Acara di TV tentang lenong Betawi adanya di mana aja? Nah itu yang tadi saya katakan, perlu campur tangan pemerintah untuk menganjurkan atau mengharuskan kalau bisa minimal TV lokal DKI harus ada acara lenong, ada budaya Betawi. Betul. Minimal juga TVRI harus lebih banyak lagi nih, memberi kesempatan kepada seniman-seniman Betawi khususnya lenong nih, karena lenong ini sangat diterima oleh semua orang. Iya. Terbukti dengan suksesnya sinetron Sidul, udah berapa puluh tahun orang masih pengen nikmati, masih enak dilihat gitu kan. Ya coba minta tanggapan Ya, dari sama, Bang Firman sendiri gimana? mumpung ada media ini. Jadi apa nih tanggapan tentang yang lenong? tadi Dengan TV. masalah budaya. Di TV di mana kan gitu. Iya, di mana ya lenong sekarang? Kalau zaman aneh tahun 90-an itu ada lenong bocah, lenong rumpi ya. Nah itu pun ini saya bukan so tahu karena Babe saya sendiri diundang sama sebelum membuat lenong itu diundang bahwa sebenarnya pakem-pakem lenong apa aja. Nah tadi salah satunya Gambang Kromo. Kromo harus ada. Itu sudah pernah terjadi di stasiun TV pada tahun 90-an gitu. Nah cuman memang kadang setidaknya itu lenong itu ditampilkan yang memang benar-benar lenong Pure yang memang tradisional, original lah. original. Adapun itu nanti kita bisa kembangkan, kita modifikasi kayak gitu. Karena memang yang sudah ada pun adanya hanya komedi. Komedi di Ringga Mengkeromong akhirnya namanya lenong. Iya. Itu kayak gitu tuh. Iya, Nah, benar. kalau bicara tadi berkaitan dengan pertanyaannya si Mustafa, siapa? Siapa ya? Ya pokoknya tadi itulah ya. Tadi lah pokoknya itu. Kalau sekarang sebenarnya Pemda sudah mulai, ya kalau sekarang sudah mulai melek mata juga Bang Haji. Iya, alhamdulillah, gitu. Nah artinya sudah ada tampilan di Setu Babakan, segala macam. Taman Gitu. Mini. Cuma memang tadi Iya. pertanyaannya bagus tuh bang di TV mana? Karena kalau misalnya off air ataupun di situ babak Iya. itu hanya sedikit orang yang Betul. nonton. Kalau kata Babe kan, kalau lu ngomong di rumah yang dengar cuma serumah, tapi kalau di radio kan yang nonton, yang Nah. dengar banyak. Nah Memang. begitu juga media TV kan yang Memang harusnya ini diperlukan. ada antara Pemda dan stasiun TV ada
sinerginya Bang. Iya. Setidaknya Pertama pemerintah pemerintah yang ayo nih, ini budaya Jakarta nih, jangan maaf dikit-dikit di TV, dikit-dikit budaya barat kan kayak gitu ya. Kalau kita budaya Betawi, apalagi Lenong bisa terus katakanlah itu continue di TV ya kan. Betul. Setiap hari apalagi ditayangin. Wah, Cakep banget loh. banget udah Bisa beli tanah lagi. Ya. Mungkin ini Bang, kita ini sebagai khususnya warga Betawi ya, tetap kita berharap bahwa kesenian Betawi ini tidak punah, tidak lenyap, tidak makan zaman. Nah makanya kita berharap nih, kita sebagai yang berharap ada Generasi penerus. ya. Karena generasi ini ya itu yang kita harapkan bahwa supaya budaya ini nggak punah. Nggak hilang, ya, Nah, benar. kita sih berharap yang udah tua-tua ini mungkin ya ayo dong supaya ini yang generasi ini gitu loh. Biar gimana juga nanti kalau ada banyak permintaan, banyak yang generasi kepingin belajar apa-apa, insya Allah ya pasti Pemda sendiri akan nggak mungkin nggak tinggal diam lah ya. nggak tinggal diam. Iya, ngeblockingin lah minimal ke TV gitu nggak Tapi apa-apa. kalau memang dari kita sendiri cuek, gimana DKI atau pemerintah ya kan, pemerintah atau DKI mau mengangkat kalau bukan kita-kitanya diem semua. Iya. Mungkin saya rasa begitu ya Pak. Nah nih, ngomongin generasi nih Be, ada yang nanya dari Hisham Kadafi. Saya mau nanya, Lenong diwarisin dari siapa? Nabi Adam masih ya. Tadi kalau tadi dengar dari awal itu dari zaman udah tahun 18 ribuan tadi lah. Iya, 1800-an. Karena kan sifatnya itu kan berkembang aja. Basicnya tadi yang kasih tahu teater. Nah, teater Abdul Muluk. Kalau saya sendiri mah diwarisnya sama Ngkong, sama Babe. Gitu. Cuman kalau yang sebelumnya memangnya kayak gitu aja budaya Betawi. Akhirnya berakulturasi segala macam berkembang menjadi budaya. Jadi basicnya adalah teater karena memang acting, ada unsur acting, silat, musik, nah itulah dari zaman dulu, dari zaman penjajahan udah ada. Iya. Cuma namanya belum Lenong. Sekarang saya anak IKJ juga Pak. Nah mungkin ini kali biar makin seru nih abang-abang Babe. Iya. Kita lanjut ke video berikutnya aja. Asik. Yuk, ini dia nih, nyok. Kita lihat ya, kita lihat. Kita nih tadi udah denger namanya Maras 1 ya kan? Iya. Maras 2. Nah, ini Maras 3 yang namanya disebut Jin Primambang. Jin Primambang. Jin Primambang ini jin ngamuk, Bang. Marah berarti jin. Murka dia. Ngamuk. Ketika pertapaannya ini terganggu, murka. Bung deret, jeng deret, dung deret, jeng. Tuh. Dia Jin Primambang namanya. Berarti dia nggak senang Bang ya? Iya, dia nggak senang ketika karena emang berhubungan dengan jin-jin semua gitu. Kayak tadi jin berpikir, kenapa jin berpikir? Karena dia berpikir nih bagaimana cara menghancurkan manusia di muka bumi. Jin aja berpikir gimana manusia ya. Apalagi ente nih, cuma Iya. pikir kayaknya. Pikir gitu. Begitu kira-kira. Oh, begitu ya. Memang ya itulah
selain untuk adegan di panggung kalau dulu ya, karena lebih kepada lenong yang satu. Nah, lenong preman ini dia hanya sebagai instrumen. Instrumen untuk mengumpulkan penonton kayak tukang kacang yang tadi belum nyampe, buru-buru nyampe, dicari dari pojokan gitu. Gelar dagangannya. Dagangan. Penonton yang tadinya tahu banget lenong, wah udah bunyi tuh. Musik ya, Begitu musik musik denger gelar tikar, bantal sama guling di situ pulas. Itu mah kagak nonton jadinya. Saya itu mah kebiasaan main ngaji beno begitu. Ke bioskop aja begitu. Begitu tuh. Jadi emang untuk mengawali dari sebuah cerita lenong juga. Begitu. Tapi pakai istilah-istilah jin, tapi nggak ada jinnya. Nah makanya itu sekarang itu karena memang udah jadi begini diposisikan ketika di lenong yang misalkan lenong dinas sebagai pengantar lagu jin. Nah di lenong preman dia hanya sebagai instrumen. Tuh begitu bang. Jadi selalu ada lagu itu tuh mau ceritanya mengenai jagoan, tetap aja ada tuh pengantarnya lagu jin berpikir. Nah akhirnya menjadi sebuah instrumen aja tuh sekarang. Baik lenong preman maupun lenong dinas tadi instrumen untuk mengumpulkan para penonton Sama penanda babaknya. penanda babak. Saya rasa begitu tuh ya. Mungkin masih penasaran nih. Kalau penasaran nih kita lihat aja tuh ya. Entar ya, emang kan lagi latihan ya bang? Iya, ini kan ada ceritanya nih lenong. Gimana kalau kita nonton aja ya? No, kita nonton lagi. Tuh. Martin, jago dulu. Dengkul ketek pada bebulu. Martin jadi jago, agak tahu malu. Begitu dia mikir, di bawah pusat segede alu. Saya juga heran apa segede alu bukan segede lumpang. Mengingat Martin baru keluar dari rumah tangganya, apa senangnya mau mencak selagu-lagunya. Manjang-manjangin apa su habis. Udah lama gua nggak latihan. Ambek. Aduh. Di zaman sekarang sangat sulit cari kerjaan. Apalagi kerjaan seperti saya. Yang namanya bacok. Lu tahu aja, gua nggak bisa napas. Capean gua. Ngaco aja lo.
Ini gila juga nih. Biasanya jam-jam begini banyak yang datang sama gue. Siapa tuh? Di antaranya anak-anak buah gue. Kok hari ini juga kagak pernah berdatang? Ini isinya ubi goreng. Masih ada. Tadi habis rampok Amin. Di mana? Amin gorengan pisang, ubi tahu. Masih hangat. Firman udah mesen. Hah? Firman udah mesen. Cuma tadi. Oh, lain lagi? Iya, Oh. tuh masih hangat. Kita sudah sampai di rumah. Cuma sekarang Mardin ya? Mardin apa Mardon? Ganti nama nggak ngomong-ngomong. Emang nggak bilang sama lo? Coba kene, boleh Oh. piye? Siapa lo? Siapa lo nggak kenal golok gua? Cuma enak-enakan nih mah. Enak-enakan. Corona di rumah mulu. Terus? Nyapu, ngepel, dia mah nonjon. Ya, cuma nggak bingung. Jangan bicara ke masalah corona lo. Waduh, tuh. Jangan masalah corona emang lagi merajalela di mana-mana. Iya. Tapi gua nih di rumah terus kagak punya duit. Gua bajak lo. Tapi lo mendingan lo punya duit. Ya, di rumah ada kesibukan. Ngapain? Ngepel, nyapu. Bukan nyapu. Bininya mah kagak ngapa-ngapain. Oh kan orang kaya. Ismin. Tapi orang kaya ngomong gak gismin lo. Bang, udah 8 bulan ini golok nggak makan orang. Apalagi gua ini, gua biasanya kambing lain, kebo lain, sapi lain. Terus? ayam Munduran lain, ngomongnya munduran. ayam Munduran, lain. munduran. Hah? Lokasinya luas. Oh. Munduran. Jadi gak keambil kamera tuh. Oh, kita lagi nyusol. Kita lagi dikilat bang, dikilat. Oh, Ya bang. cuma uji si Mardin ya. Oh boleh, emang udah lama kita ini. Semenjak corona kita nggak pernah latihan. Betul. Ya, duit kagak, apa Bener. kagak, latihan kagak. Gua mau tes. Ini ubi gua lu pegang ubi. Kali aja dia lupa bang. Kalau dia lupa jatuh kita tinggal. Belah palanya. Ini taruh di mana? Ayo, Bang. Jangan. Goloknya motor. Dulu. Biar jago goloknya polos. Nih bang, mobil lo. Jangan ada. Mobil lo pulangin. Lo juga aja kalah sama dia, apalagi gua. Gua juga mau coba dulu kah? Boleh nggak bang? Ya. Mau olahraga? Kali aja. Tadi napas lu habis. Habis. Kalah. Lu napas lu habis. Lu jadi ajaknya gua jadi jago. Gak ada lagi jangan jago. Dulu. Tadi gua dulu, Bo. Ya. Kering, ini kering, kering. Ya. Ini permainan jangan sembarangan. Buset gila lah. Bisa matiin orang. Gua cuma ngomong sama lu di depan kamera. Kalau orang yang kagak bisa terentang langsung. Coba pukul. Nih, Tuh, buset. gua totok di sini. Lu mau kemana nih? Nih, gua totok gua nih. Nih. Itu totok itu. Gua kemari. Ini masuk. Oh, buset. wah, mampus lo. Ayo cepet. Nah, gua ayo. Nah. Satu. Bodoh amat. Bila dijatuhin. Gua doang mau jatuh. Ngapain ya bang ya? Nggak usah bang. Mau, Mat. Enggak usah, Mat. Ya udah. Fisiknya udah ngapa-ngapa. Gue capek kayaknya. Mau ngapain? Siang Eh, ya. mau maraton? Mau renang? Silakan. Gua tantangin siapa? Kuat. Lah, Oh, siapa? Dia masih layak.
kali boleh. Wes. Gua udah lupa bang, gua udah lupa. 8 bulan nggak main-main. Harusnya gua menang. Apa? Ada air jeruk nggak? Air jeruk? Lagi di sini air jeruk. Gua beli. Jangan di rumah gua kekanya. Kalau begitu datang sama gua. Nggak apa-apa masalah latihan. Gua anggap latihan itu. Betul. Iya. Si bang udah bertahun-tahun. Kita udah latihan. Betul. Kita ngetes. Lu datang ke rumah gua. Kalau mau begini Din, kita di rumah aja percuma. Udah beras kagak, apa kagak. Kita keluar kali-kali di pasar merame. Di warung mah ada. Iya. Coba lu ngajak gua keluar. Iya. Kebetulan lah. Gua di rumah mulu juga puyeng. Corona mah corona, di pasar mah nggak ada corona. Bener ada corona. Lu kira-kira tepatnya pasar mana kira-kira? Di Bubur ada. Di Bubur? Pasar Depok ada. Depok ada. Pasar banyak ya. Oke. Ayo kita berangkat. Ada duit. Nah, nih teman-teman kan tadi udah lihat pertunjukannya seperti apa. Kalau ada yang mau bertanya, langsung aja ke room chat ya. Nah bang, kan tadi kan udah lihat nih bang Mega tentang si 3 tokoh masuk ini nih bang. Jawara. Oh iya Jawara. Jawara. Nah itu dia mau ngapain tuh bang? Tolong Kira-kira. dijelasin, tolong dijelasin Jago, Pak. yang disebut jago kan begini jagoan gitu ya. Ya kembali lagi dulu kan kembali ke jawara-jawara. Ini kerjaannya apa sih dia? Kerjaan dia ini kan begal, rampok, Nagih utang. iya, The nagih kolektor utang. kalau zaman sekarang. orang-orang suruhan gitu. Nah, sebelum dia melakukan kegiatan yang disuruh sama juragannya, biasanya dia tuh melihat kelebihannya tuh. Masing-masing latihan. Gue pengen tahu selama ini sebelum gue berangkat ke rumah kawannya, gue mau coba nih memainkan silat gue selagu-lagunya. Dia coba latihan tuh silat. Kan adegan begitu, adegan yang lenong preman tuh. Jadi begitu seret yang biangnya atu mencak udah menunjukkan kebolehan, datang tuh anak buahnya 2 tuh gitu bang, nguji maksudnya. Tes, ya. Gue pengen tahu nih pimpinan gue masih jeli nggak matanya, Masih cakep nggak jurusnya? masih cakep nggak. Kalau emang gue jatuh berarti masih hebat. Nah jadi kurang lebihnya yang namanya jawara-jawara selalu ya pengen menonjol gitu, pasti pengen nih gua tuh gitu. Dan tugasnya dia emang selalu kayak gitu. Kalau kagak bunuh, merampok, nagih utang, Nah, minta pajak ya. pajak, itu emang suruhan-suruhan orang-orang begitu jawara. Nah bang, tadi ada nongol nih yang diperanin sama abang sendiri kalau nggak salah nih. Nah. Yang ingat. Nah itu apa memang peran abang tuh sebagai apa bang? Kan biasanya dalam cerita tuh apa memang tuh kalau maaf nih sedikit kan kayak mau pitung Iya. atau ini dia kan membela rakyat. Iya. Nah tadi tuh abang sebagai apa nih? Kalau saya nih perannya sebagai begini bang. Nah, Ya artinya setiap penindasan pasti kan ada yang Superhero-nya. superhero. Bahasanya ada masa Ilok iya nggak ada yang berani lawan dia nih. Makanya. Gitu. Jadi, Jadi ah. ya pengen dikata bang itu mah bukan. Paling kagak bagaimana cara menyadarkan manusia yang sok jago begitu bahasanya, yang semenang-menang terhadap orang kecil. Ya, tadi abang bilang masa Ilok nih, kan yang nonton pada milenial nih, anak Milenial. kampus, mahasiswa. Dia nggak tahu Ilok, dia taunya Cilok nih. Ilok kasih tahu dah tuh apa tuh Ilok Ilok. itu masa iya sih Nah. gitu ya. Masa iya sih sejago-jagonya manusia nggak ada yang jatoin kan gitu bang bahasanya.
Gitu. Karena tadi saya dengar tuh ada dialog tuh. Dialog terus jago apa juga kalahnya juga sama apaan? Virus corona. Semuanya kalah sama dia. Itu mah emang lagi ya Ya mudah-mudahan. apa kalau mau raja kayak siapa ya? Ini presiden aja kena kalau di Amerika. Nah gini nih bang, ingetin teman-teman lagi nih yang ada di rumah. Takutnya masih ada yang belum paham nih bang sama si Lenong ini. Cerita Iya boleh aja langsung chat di room chat ya. Ditunggu pertanyaannya nanti dijawab langsung nih sama. Ada deh itu mah. Pokoknya tanya aja ya. Ditunggu. Ada yang nanya. Ada yang nanya? Betul. Dari Alistin Yuliza. Apa tuh? Dari mana SMA? Dari SMPN 99 Jakarta. Oh iya. Saya ingin bertanya, pesan moral dari lakon atau skenario Lenong umum mengandung apa ya Pak? Iya, biasanya kalau Lenong itu pesan moralnya pada ujungnya nasihat ya. Pokoknya yang buruk kalah sama yang baik pasti itu. Karena dia tidak lain ada penindasan. Ya. Jadi mana walaupun itu Lenong dinas, walaupun itu Lenong Preman. akhirnya itu pasti Iya, nasihat. Karena kan ya emang tontonan menjadi tuntunan gitu. Yang enggak kayak sekarang, mohon maaf gitu ya. Tontonan jadi sekarang Wah. nggak tahu deh ya. Tinggal bikin sendiri dah. Apa itu? Kalau dulu emang kayak gitu, misalkan ini cerita Jampang sama yang Sari aja begini. Si Jampang gurunya pokoknya ini Jampang melet bahasa gitu. Dia demen sama bekas temennya, sama temennya punya bini. Oh, Istri teman udah kok. Iya, temen nih. Kalau mama bininya. Lah, diludahin sampai peret sama si Jampang gitu. Jampang yang Sari ini dulunya ini. Nah, akhirnya dia Jampang tetep kan kena nih si perempuan nih bekas apa temennya. Nah, akhirnya anaknya yang mendang mama gue bisa gila begini nih. Tuh, akhirnya nasihatin dia begitu. Akhirnya ujungnya gitu. Jadi emang pesan moral lah ya. Pesan moral yang nggak boleh kayak gitu, nggak boleh dendam kayak gitu. Jadi intinya satu nggak boleh bilang keras atau gimana. Ini kan benar statusnya masih istri orang. Terus juga itu cara berjalannya juga nggak baik. Mohon maaf ya itu kan di dalam Al-Quran juga nggak boleh apa. Itu bukan salah satu masuk tradisi kita. Tapi benar-benar mencontohkan aja sebenarnya. Itu memang dilarang gitu. Nah, kenapa dibawa Lenong? Karena biar tahu oh ini ternyata nggak boleh nih. Gitu. Walaupun sebenarnya itu ada ceritanya, tapi begitu Lenong menasihatin bawa Lenong. Jadi orang yang nonton juga oh iya nggak boleh nih begini. Kalau Lenong yang paling sering dibawain ceritanya cerita apa? Nyai Dasime atau apa itu Pak? Jampang Jago Betawi. Jago Betawi. Jampang Mayang Sari. Murdan. Beranak dalam kubur juga ada. Macam-macam deh kalau Lenong preman. Ya. Jadi ya jago-jago bayaran gitu. Jadi gini Bang, tadi udah dijelasin ada bertanya tadi Bang kita guru nih. Yang namanya benang merah tuh apa sih? Nah itu dari apa tuh? Benang merah? Iya dari Karisa Moza. Benang merah, kalau udah ada benang merah tinggal cari jarumnya. Nih, jahit dah. Jahit dah. Yang ubras nih. Yang disebut benang merah itu apa ya? Pakem ya? Pakem, ya pakem. Jadi nyambung. Pakem. Ada sambungannya. Nggak boleh keluar dari pakemnya. Nggak boleh keluar dari pakem. Itu Nah pakem itu apa? Pakem Rem kalau ngerem itu mesti pakem, kalau nggak pakem nabrak. Pakem itu bahasanya inti, bagian inti ya. Aduh susah juga nih. Kok samping dia sih jadi bodoh ya? Emang udah bawaan kan? intinya tidak keluar dari pedoman. pakem ini cerita Pokoknya lah. pakem yang pakem ya apa ya itu ya inti Pokoknya Ruang, ada ruang yang memang tidak boleh. Ini meja nih. Nah ini ada gelas, ini nggak boleh keluar nih gelas nih. Gitu bahasanya. Koridornya udah itu aja. Koridornya udah ini, gitu loh. Jadi gamblangnya tuh kayak gitu. Lu main ke sana udah kaca dan nih pecah bisa, gelas. Gitu juga Lenong. Udah ke sana udah ada kaca nih yang beradul karena pernah kejadian nih. Nah, gimana Itu ceritanya? ada sebuah cerita komedi Betawi, bikin atas nama komedi Betawi. Ya ini zaman-zamannya babe kita nih temannya nih.
dimintailah satu buah cerita itu Lenong Dennas. Lenong Dennas. Iya, Lenong Dennas itu judulnya Jula Juli Bintang 7. Jula Juli Bintang 7 judulnya. Iya. Terus Bang? Jula Juli Bintang 7 itu mengartikan setiap Jula Juli mulai dari bintang 1 sampai bintang 7 itu ada maknanya. Nah, dibawakan itu di gedung kesenian. Di gedung kesenian ketika menciptakan bintang yang ke-7 itu kan bintang jin. Bintang Bekam ngamuk. Nah, di situ roboh tuh panggung. Karena apa? Ya dibawa komedi terus. Komedi lawak segala macam. Karena memang Over jadinya ya. over ya. Kapasitas Kapasitas juga pemain, tapi memang harus tahu bahwa cerita ini ada juga cerita yang secara sakral ya boleh dibilang itu kan apalagi main di gedung begitu itu roboh Bang. Nah, ini ngomongin masalah gedung-gedung kesenian. Ini apa bagaimana nih mengenai gedung kesenian buat mentas Lenong bagaimana sekarang? Nah, begini nih terkait dengan kesenian Betawi sekarang. Perasaan aneh kita belum ada yang namanya gedung kesenian Betawi, Bang. Gedung kesenian Jakarta ada tapi untuk umum. GKJ itu GKJ. ya. Maksudnya kan dulu itu pernah minta gedung kesenian Betawi agar seniman-seniman Betawi juga Bisa mentas terus di situ ya. apresiasi, berekspresi segala macam. Tapi mudah-mudahan nih ada hikmahnya nih kita ngobrol begini nih. Siapa tahu ada dibuat di gedung. Nah, Anda dengar kan di GBS TBS. TBS. Nah, Abang mungkin baru selintas kali ya. Jadi bahwa kesenian ya pertama Benyamin ini udah ada Bang. Ada gedungnya? Ada gedungnya. Akan dibangun atau? Sudah ada. Oke. Jadi kalau mau tahu bisa, jadi buat nanti untuk mengekspresikan, menyalurkan kesenian itu ada di gedung Benyamin, namanya Taman Benyamin Suaib. Oke. Yang ada di bekas gedung ex Kodim. Itu di Jatinegara, di depannya stasiun Jatinegara. Oke. Persis banget Bang. Yeah. Nah itu di situ ada museum Benyamin. Kalau abang mau tahu, emang karena memang itu berdiri kemarin tahun 2017 berapa ya? 2018 ya segala ada rencananya mau diresmikan atau mau ini karena kebetul sudah ada suatu hal yang belum ketunda. Tapi itu memang ada panggung, ada setting Sudah panggung. ada. Nah, jadi memang di situ tujuannya buat menampilkan, menyalurkan seni-seni budaya, khususnya apalagi budaya Betawi. Nah, di situ juga katakan budaya apapun ya mungkin bisa, tapi nggak lepas dari temanya Benyamin, gitu loh. Iya. Itu Bang, kalau menurut Anda sih itu bagus tuh Bang Haji ya, Nah. udah ada tempat namanya Iya, ya. wadah. Cuman maksudnya begini, ketika memang itu TBS menjadi sebuah pusat kesenian Betawi, ya prinsipnya jangan hanya tempat, katakanlah tempat yang udah di lapangan, gitu loh. Kita pengen tuh tempat yang modelnya ketutup kayak gedung kesenian, Eksklusif gitu. eksklusif. rencananya Bang kemarin kalau nggak bentuk COVID yang saya dengar kabar Mau itu dibangun. mau dibangun, ada gedung teaternya. Alhamdulillah. Itu udah ada blueprintnya. Ah. Udah ada blueprintnya itu di situ ada museumnya Benyamin, ada gedung pertunjukan. Wih, cakep. Gilalanya memang Bang ini kena COVID. Ya kita juga di luar dari prediksi manusia ya, dengan Allah semua yang punya rencana. Jadi itu Bang, nanti rencana memang ada mau dibikin teater gedung. Nah, itu kan cakep tuh. Udah ada blueprintnya Bang. Bener. Itu jadi Taman Benyamin Suaib di depan stasiun Jatinegara. Jakarta Timur. Jadi kalau mau yang tahu juga mungkin di situ baju kostum bajunya Ada di situ semua. Benyamin, babe saya tuh ada di situ semua Bang. Jam tangannya ada. Insya Allah ada. Jam tangan, sepatunya Bang. Ada sih. Abang jangan gini. Soalnya ntar saya suruh koji. Teman-teman, ini tadi hanya selingan saja ya. Sebenarnya ini pertanyaan udah banyak nih, Bang. Jadi kita fokuskan ke pertanyaan ini karena kan materi kita hari ini Lenong. Oke. Jadi kita tetap fokuskan ke materi hari ini. Mungkin tadi selingan aja buat kalian yang ingin mengetahui tentang kesenian lebih lanjutnya seperti apa. Tapi ini kita tetap membahas tentang Lenong ya teman-teman. Ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan dulu nih karena udah banyak banget pertanyaan-pertanyaan masuk dari teman-teman kita. Iya. Dari Aji Cahya Gumelar, urutan lagu Pakem Preman dan urutan pembukaan lagu Lenong Dennas apa aja? Oh begitu. Ya, Urutan. Cakep nih pertanyaannya. Urutan lagu-lagu di dalam Lenong Preman. Kalau untuk pembukaan lagu itu Mars sudah sama pasti, Mars. Ya. Nah, ada Popin Kong Jilok di depan.
Pobin Kongilok, setelah itu Mars 1, 2, 3 ya. Karena kan Lenong sebelum bermain ada yang instrumen dulu, yang seperti Mars 1, Mars 2, Mars 3. Ini Lenong preman ya. Nah setelah itu lagu-lagu di belakang layar nyanyi ya, lagu Persi, Cinta Manis dan sebagainya. Nah mainlah Lenong preman itu nyanyi secara bersama-sama. Nyanyinya beda tuh. Kalau Lenong Dennis yang kemarin saya bilang Selamat Sampurna, komedi fenomena itu Selamat Sampurna namanya, itu Lenong Dennis. Nah di Lenong preman itu langsung kalau ceritanya dia Pobin Jago. Pobin Jago biasa harus ada lagu jali-jali berantem ya, jali-jali silat. Nah setelah itu pokoknya yang perkembangan itu Pobin Jago Istanbul. Selebihnya lagu sayur. Lagu sayur itu apa? Lagu sirih kuning, lenggang kangkung. Karena kadang-kadang bujang datang orang ya, peran orang miskin itu bebas lagunya. Gitu ya. Itu. Nah beda dengan Lenong Dennis. Lenong Dennis itu dari kata dinas itu ya. Iya. Dari pembukaan sama nih ya, mulai dari Mars segala macam. Begitu dia tampil di belakang keluar dari layar, semua udah berpakaian raja, kostum, pangeran, nyanyi Selamat Sampurna. Itu Lenong Dinas tuh. Dinas. Pepaya matang dari keramat, keramatnya ada di Kampung 5. Saya datang memberi hormat, hormatnya ada sekaliannya. Cakep. Kan main nonton. Ya. Ya emang itu begitu. Jadi sebelum main tuh minta hormat sama penonton. Ikan kakap, ikan muara. Petik salah tolong gakulin, minta maaf, kami mau buka suara, kalau salah tolong dibetulin. Nah, iya kan? Iya. Jadi sebelum main tuh udah minta maaf. Tinggi-tinggi panggung bangsawan, di atas langit bercampur awan. Saya hormatin kecil muda, laki-laki dan perempuan, bapak ibu sekalian. Jadi itu Pemisah di iya, emang begitu. Lenong itulah ciri khasnya, izin, pamit, mohon maaf. Sebelum dia main udah minta maaf tuh. Kalau ada jarum yang patah, itu terakhir tampilannya. Jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada salah berkata, pemain saya jangan disimpan, jangan di dalam peti. Jangan simpan di dalam peti, kalau simpan di dalam peti sulap. Ya, oke nggak tadi ini simpan. Jadi begitu. Jadi, nah dari situlah baru lagu ada lagu God namanya, Cimpa Patem. Nah ini keluar masuknya Lenong Dennis God, beda sama preman. Dia jago, Pobin. Iya. Jadi Pobin sama God. Cimpa Patem tata cimta di mana ini? Nah Cimpa tuh. Wah. Jadi bedanya itu Lenong Dennis tuh selalu apapun nyanyi kayak. Akhirnya ketemuannya nyanyi juga nyampak kan. Nangis. Begitu tuh, kira-kira banyak, masih banyak lah. Iya. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lagi nih Bang. Lenong itu harus selalu lucu apa enggak nih? Dari Atala Adputra. Sebenarnya Lenong itu yang pantas ngelucu cuma yang peran bodor. Selebihnya jago itu nggak ada yang lucu. Ya kalau anak muda apalagi nggak pantas ngelucu. Ya kalau mungkin pemirsa bagi dia mau pemirsa lucu ya silakan ketawa gitu. Jadi memang pada waktu itu Lenong jadi tungguannya gini, entar dulu lah. Tuh bujangnya belum keluar. Oh, lucu-lucuannya itu. Iya, bodornya belum keluar karena beda, memang beda zaman, beda era ya. Jadi zaman dulu nih, Anda juga tahu begini karena Babe itu pernah cerita. Contoh, kita main ngelawak mulu misalkan. Itu ada salah satu pemain temannya Babe yang ketika itu lagi benar-benar benang merah, dia nyeletuk pengen lucu. Sama penonton gini, lu diem ya. Itu sampai kuat gitu ya Bang. Lu diem loh, jangan acak-acakin. Ini lagi mau berantem. Gitu. Ini kalau mau platformnya ya. Iya. Itu sampai segitunya. Jadi artinya orang dulu memang suka dengan cerita. Ya. Memang kalau orang modern sekarang tahu ya Lenong itu ngelawak lucu. Nah, enggak. Jadi Lenong itu tetap komedi bangsawan ya. Komedi, tetap ada komedinya, tetap ada pakemnya. Kalau pakem terus juga bukan Lenong, teater. Ya, komedi mulu juga bukan Lenong, lawak. Jadi dicampur kombinasinya yang pas dah. Ada lagi nih Bang dari Irham Yaya. Apa bedanya Lenong dan opera? Bedanya? Iya. Silat sebenarnya. Yang membedakan Lenong itu udah silat. Opera. Kalau kita bicara Lenong itu saya sekarang kalau Lenong Dennis memang seperti opera, karena opera itu kan nyanyi, ya kan? Nah, Lenong Dennis itu opera Lenong. Rindu malam, ini apa obatnya? Opera Lenong, ini dianya. Itu ada lagunya. Opera Lenong. Iya.
Dennis. Rindu malam, apa obatnya? Opera Lenong, ini dia opera Lenong, itu Lenong Dennis. Karena emang sambil nyanyi ini. Nah, bedanya berarti dengan opera silat, itu yang membedakan. Nama musiknya, Nama musiknya udah pasti beda. Itu perbedaannya. Ya, ada lagi? Cakep juga pertanyaan tuh. Jumlah pemain itu ada berapa nih Bang? Jumlah pemain? Ya. Banyak, makanya pusing kayak kemarin. Pas pandemik ya? Gimana bayarnya? Maksudnya kemarin tuh pandemi gitu. Gampang kita tinggal datang ke YBS ya. Setahun itu daftar nama pemain siapa aja. Tuh, malu. Jadi itu Lenong bisa 25 orang sebenarnya. Udah apa pemain musik tuh? Udah mau pemain musik. Kalau pemainnya doang Bang? Pemain Di luar pemain musik? Di luar pemain musik. Pelakon lah gitu ya. Pelakon bisa 10 atau 12 orang. 12 ya. Karena main Lenong itu semalaman suntuk Bang kalau dulu. Waduh. Malam suntuk maksudnya Kayak orang edit Bang. Kita main jam 1 siang nih tabuan nih. Iya. Habis jorok tabuan dah tuh nyanyi-nyanyi ngomong-ngomong dulu. Selang habis Isya setengah 8 instrumen tadi tuh masak segala macam ya, sampai lagu-lagu nyanyi di belakang layar jam 9. Nah itu udah semua berpakaian kostum. Udah kostum nyanyi dari itu mulai di mana rame-rame. Yang tadi saya bilang tuh. Nama Sampurna komedi Hermina ya keperanakan ini gaya zaman Belanda. Begitu udah merdeka, udah ini komedi Hermina dibuang. Karena udah bukan komedi Belanda. Ini kan nama orang Belanda. Iya. Jadi pepaya matang dari keramat-keramat ada di kampung 5. Udah dari situ tuh. Nah dari situ akhirnya udah tuh jam 10 masuk ke cerita sampai jam 4 subuh. Wah. Bayangkan. Untuk ajan subuh bukan berhenti ya. Habis aja subuh ambil uduk komat sama ambil. Jangan bikin ajan subuh masih Lenong aja. Emang begitu Bang. Kenapa zaman dulu begitu? Sebab besan pada waktu itu malam. Ya nonton Lenong sekalian pulangnya pagi. Kalau Lenong udah berhenti jam 12 jam 2. Pulangnya juga bingung dia. Pulangnya bingung. Gelap aku dibegal. Oke, Mega ada lagi pertanyaan? Ada dong, pasti ada banyak nih. Apa nih? Ada lagi nih tadi. Mengapa dari Hisham Hadafi? Mengapa emang sekarang di kalangan anak muda jarang dikenal? Malah hampir ada yang tidak kenal tuh. Begini, karena kesalahannya di mana nih? kesalahannya begini nih. Ya ini kurangnya promosi kita di stasiun televisi, Bang. Betul. Ya. Iya. Kalau saja Lenong memang ini diwajibkan di stasiun televisi, mustahil orang nggak kenal Bang. Pasti Iya. pasti dikenal namanya sesuatu yang namanya bahasa Betawi dijejelin. Dijejelin. Di masa nggak tahu sih. Budaya lokal itu dijejelin terus. TV mana kayak ambil. Betul. Ya sekarang bagaimana mau dia kenal yang nanggap ya orang Betawi. Sekarang orang Betawi udah nggak bisa nanggap, kenapa? Tempatnya nggak ada. Gitu. Ya ini satu-satu jalan bekerja sama dengan pemerintah bagaimana cara supaya Lenong ini, saya ini sebagai pejuang juga kan teman-teman. Iya, pejuang kesenian dari kecil sampai sekarang alhamdulillah itu. Tinggal kasih gelar aja. Lenong kemarin kemarin gitu. Jadi maksud saya dengan adanya begini ini insya Allah ini mudah-mudahan Pemda DKI mendengar, stasiun TV, Kementerian Pariwisata kan sekarang menterinya Menteri Pariwisata dan Kreatif bekas orang TV. Nah, udah diperhatiin nih, Pak Wisnu. Budaya. Sekarang ada di budaya, memang pariwisata itu beda bagian budaya. Budaya sendiri itu. Udah kepisah. Nah paling tidak begini lah, benar juga kalau misalnya kita ada di TV terus orang jadi nggak, oh ini Lenong nih. Lenong tahu jadinya gitu ya. Jadi benar memang jadi anak muda pun akhirnya nggak tahu karena tidak diberi kesempatan peluang buat seniman Betawi khususnya Lenong untuk tampil di media TV. Karena kalau di media TV jutaan mata masyarakat Indonesia bisa melihat. Tapi kalau cuma di situ babakan, paling 300-200 orang. Sebenarnya gampang, yang penting nggak kasih kesempatan dulu. Masalah nanti menyesuaikan di era sekarang, kita nggak keluar pakem, tapi itu dia mungkin kita bisa ikutin, gitu. Ya kayak kemarin-kemarin dulu kan di TV kan sempat booming, kayak ada apa yang Lenong-lenong yang dibilang modern, apa itu kan inspirasinya ngambilnya dari Lenong. Iya. Nah kita juga sebenarnya kalau yang tadi Abang Firman dia bilang gitu, kalau dikasih kesempatan, insya Allah kita sebagai pelakor seni, ya kan, siap bisa untuk menyesuaikan sekarang. Yang penting tidak kekinian lah ya, tapi tidak meninggalkan tradisinya. Iya, gitu. Ada lagi? Lagi nih dari Mirza Azza Zaidan. Pak, apa aja ciri khas Lenong yang membuat Lenong itu terkenal?
Apa aja? Tolong disebutin apa aja mungkin. Perasaan tadi kan udah belum balik ya. Ya mungkin Pertanyaannya Ya dari silat. Mungkin tadi kan Bapak nyebutin kebanyakan silat, terus musiknya. Mungkin selain itu ada lagi kan ciri khasnya yang membuat Lenong itu terkenal. Apa ya? bisa juga mungkin dari tokohnya, kayak dulu kan orang tahunya tokohnya siapa gitu misalnya yang Banyak sih kalau misalnya itu itu tokoh-tokoh yang bersama dengan Lenong gitu ya. Artinya pokoknya intinya yang bisa terkenal dari Lenong yaitu silat, akhirnya orang bisa melihat dari silat. Tapi memang dulu itu memang dari seni sih, dari artinya dari orang Lenong sehingga silat itu bisa permainan mana nih kan gitu ya. Silat mana sih? Silat mana sih? Nah dari mulut ke mulut akhirnya mereka mau belajar. Tuh ya. Ada lagi nih, dari Dharma Restu Khairunisa. Bahasa yang digunakan Lenong itu bahasa apa ya Pak? Bahasa Bahasa Betawi lah. bahasa mau Lenong apa? Kalau pertanyaannya gitu. Karena preman sama dinas. Kalau Lenong dinas bahasanya resmi, formal. Nih, ini raja nih. Ini anak muda nih. gimana? Sopan banget. Tuanku Baginda. Iya. Ada raja ye. Tuanku sudah mengizinkan hamba untuk berangkat ke hutan. Nah, kiranya kalau tuanku sudah mengizinkan, bolehkah hamba berangkat hari ini? Gitu. Silakan. Nah, Silakan Adinda. Iya begitu. Nah, kalau pernah ada gak preman gue nih, siap-siap nih. Preman nih. Siap-siap nih. Sekarang- Mana lo? Nah, sekarang gini Bang. Iya, gimana? Bagaimana kalau hari ini kita udah waktunya lagi? Lagi siapa? Lah, apa Bang punya urusan? Lah itu yang punya utang kan bukan gua. Artinya dia yang punya utang urusannya sama Abang. Nah, kita nagih aja. Mau sebongkar bodoh sih. Ayo kita berangkat. Beda. Jadi bahasa preman itu bebas. Bebas. Bahasanya bahasa umum, bahasa Selek aja. gitu. Mau apa juga bebas aja orang beriman. Benar juga. Ada ini Pak, Muhammad Fahri Al-Mujib. Bagaimana cara orang menyelenggarakan Lenong Betawi? Bagaimana? Iya, Bisa nggak? Ya ada dananya nggak? Kalau nggak ada kayak gimana Maya? Bagaimana ya itu harus. Ya pertama ya harus. Ada yang apa? Panggil ya? Iya, harus ada yang danain bahasanya, terus ya bagaimana di hajatan biasanya. Ataupun biasanya juga kalau pemerintah ngadain di situ babakan, orang bisa dapat gratis atau di adunan ini. Gitu. Kalau pengen dia punya hajatan ya bisa hubungi ya. Nanti di belakang layar nih, dari setelah ini Di bawah bisa ini ada hubungi nanti ini di Bang Firman alamat Bang. Kalau mau sebutin Bang Firman. Alamat saya itu Jalan Gede Pekayon, RT 12 RW 9 nomor 4, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Sanggar Puja Betawi namanya. Ini ada di sini. Ada tuh situ. Sanggar Puja Betawi nomor teleponnya. Jadi Sanggar Puja Betawi. Sanggar Puja Betawi. Kalau Bang coba handphone aja coba nggak apa boleh nggak sebutin? Berani nggak? Boleh. Handphone? Ah, ngomongin aja Bang. Paling nggak apa-apa. 0815. Catat. Nah, terus Operator kayaknya aktif sekali. 115 8682 8682 6982. 6982. Coba mereka ulangi. Gampang orang belakang 8282 0815 8682. Agak jatuh tiga. Iya, benar masuk. jadi kalau memang mau nanya lebih mendalam lagi mengenai masalah Lenong, Iya, mau acara hajatan, mau sunatan, mau acara sunatan, mau acara ulang tahun, asal jangan acara di hari saya nggak sanggup. Nah ini kesempatan nih buat SMP, SMK yang ingin belajar tentang Lenong sekolahannya bisa undang Sanggar Bang Firman ataupun berkunjung ke Sanggar Bang Firman. Puja Betawi ya, Puja benar. Betawi. Karena ini memang udah pakarnya. Jadi bukan hanya pemain, beliau juga seorang guru kesenian. S1. Iya. Lagi nih, Pak. Dari Muhammad Nugroho. Biasanya Lenong ditampilin dalam acara apa aja? Jadi, Hajatan, tadi disebutin pernikahan, hajatan, yunatin, ya. Peresmian perusahaan juga boleh. Iya. Lu jangan lagi kita usah gini lagi. Ulang tahun juga boleh, ulang tahun. Kan saya ulang tahun deh. Saya hajatan pakai Lenong. Hari melahirkan. Ini kayaknya hampir di luar kandungan, Bang. Kalau Ada terima lagi nggak nih? Kalau ada terima lagi, bikin terima Oke, lagi. video lagi. Yuk, bentar lagi. Iya. Nah, kita mau video dulu ya. ya. Ini santai. Nah, ternyata di dia. Nyak.
pakai helm ditilang. Mumpung motornya ditilang, nggak helmnya, alhamdulillah selamat. Agak kena tilang lagi gua. Ya, ilah. Orang kalau udah tua emang begini ya. Ada aja kekurangannya. Masya Allah yang nonton banyak juga sampai 1300. 1300 berapa ya? Gak tahu lo. Sama berdua kilo. Iya. Mikirin hidup dari dulu sama kayak belum pernah bisa pengen ngerasain kayak 2-3 hari mau kali gitu ya enak ya. Turun mobil, naik mobil. Ini yang ada turun mobil, naik mobil jadi kondektur. Emang mau tergantung bini juga. Yang namanya rezeki. Kalau bini hokinya bagus juga laki, hokinya ikut cakep juga. Lah ini coba bini gini hari belum duduk asal belum bangun tidur. Alah kerjaannya. Malu. Malu. Lupa nggak nyautin pisan. Mana? Udah nggak ada cintanya. Apa sih Mala? Bagaimana mau ada rezeki? Ini hari baru bangun tidur, emang udah lu sekarang udah gak ada cinta lu, udah gak ala puyuh lagi sama gua. Apa abang kata? Ala puyuh? Ala piyuh bang. Yang bahasa sono? So Yang bahasa tau-tauan. sono? So tau-tauan sekolah di mana emangnya? Ya, yang dari sono bahasa apa namanya? I love you bang, I love you. Ya, puyuh-puyuh gua, puyuh lu. Puyuh Maksud gua, keluar bang. maksud gua I love you. Nah iya itu baru benar, baru sekolahnya di luar negeri itu mah. Ya, gue juga ngerti di bang I love you. Setiap apa yang gua ucap, setiap apa yang gua kata itu gua ngerti apa itu I love you. Abang bangunin aneh cuma buat ngomong I love you doang sih. I love you bang, artinya aku padamu. Hah? Oh Mary, mengapa udah tua kau mengatakan cinta padaku? Kemarin masih muda lu kemana aja sih? Hilang bang. Jadi I love you, aku cinta padamu. Iya. Aduh, udah tua kau baru cinta sama gua lu. Kemarin masih muda. Abang, Ah, kita nggak buka-buka warung apa bang? Ini duit udah pada tiris ini bagaimana bang? jangan pakai buka warung. Udah banyak orang yang buka warung yang beli kagak. Mendingan sekarang mah perempuan banyak yang nge-grab ngojek. Lu ngojek aja gua di rumah. Nah kalau gua nge-grab bang, kain gua pada murah. Jangan pakai kain, Ya pak. pakai kolor. Kata gua mau main bola kali ya? Ya kalau mau grab pakai kolor laku dah, orang kagak bakal turun-turun tuh penumpang seharian juga. Enggak anjing bang, kondor. Nggak ngapa-ngapa, emang mau usaha apaan lu? Kita buka warung kopi nyobang yuk. Warung kopi lu mau kan lagi di bini nggak ada rezekinya. Lah kagak ada rezeki orang mah jadi laki tuh doain. biar Doain bini ada apaan rezekinya. dulu bini gua yang pertama, alhamdulillah gua nanam paya-paya manis, gua nanam jeruk-jeruk manis. Tak gua punya bini lu, gua nanam pari 2 hektar pahit semua. Lah jadi susah amat hidup sama gua bang. Tergantung bini. Aduh, warung kopi nih. Waduh, itu Bang Ar rumah ini. Kalau sore kemarin. Hitam-hitam. Pusing deh. Wah, warung nih. Nah, biasanya warung mah pagi-pagi gini nih. Ada yang anget-anget. Sampah lu, sampah. Pengki. Sampah. Aki modal seperti Sampah. Sarang burung. Lor perkutut. Ini warung. Emang lagi kentut. Ah, bau amat. Ki. Ya, kok belum buka? Ya, ini baru mau buka, ini mau buka baru bangun tidur. Lu ngintilin pantat gua mulu ngapain sih? Aku dulu jatuh kali. Mau didudukin abang. Mau didudukin sama lu? Iya. Mau. Ini, Apa bang? itu lakinya. Iya laki saya. Terus saya blok aja sama air panas. Ya alu mendidih bang. Termukanya melepuh. Udah kurus, atuk-atuk mulu, masih demen aja. Bisa pacaran sama bini gua lu. Bukan. Saya tanya itu lakinya, ganteng amat kayak Dude Herlino. Iya. Kan begitu? Iya.
laki begitu maki enek di mana gue banyak. Saya gagah, jagoan. Dia laki begitu apa mau diharapin? Bang, itu mah stok ngabisin. Gitu, ya. Iya, Apa iya, lu iya. kaca? Ini laki begini. Wah gagah juga masih biar begini mah. Kamu masih hebat. Iya, duduk lagi. Bang, pelan-pelan bang, laki saya lagi atit. Mulai sakit. Lagi atit. Udah 3 bulan ya? Sakit, atit. Kan manja-manja. Bulan manja juga mah sakit aja kering atit. Kata-kata. Ini cowok nanya, ini nunggu di mana bini? Hah? Cantik banget bininya. Bininya? Ya. Alhamdulillah ini mantan jablay. Wassalamualaikum. Tapi boleh juga ini. Nah ini masih bagus jatuh di tangan gua kalau jangan doang orang-orang nggak tahu dah. Apa? Senang. Apa jadinya tahu juga. Apa mah senang kali. Ya ini mah alhamdulillah dah sih ya. Makan jarang-jarang. Ya, kamu kalau makan atau minum. Jangan ceritain susahnya laki. Nah, ya kan makan jarang-jarang. Abang aja lu. Ya, gua tahu gua. Lu bukan makan bakso lama. Lu ngapain lu? Mau apaan aja? Ngomong. Musim hujan makan bakso enak bang. Lu lama banget. Hati-hati bininya. Makanya gua jalan duluan. Assalamualaikum, Kek. Nah, salam. Masih pada hidup tuh, Kek. Buset, ngapain mati? Mau lu ngapain, Bapak? Apa lu? Lu ngapain lu? Lu kerjaan sekarang apa? Ini muka gua kata Gini lagi saya bang. Ilah, gini laki. Iya, takutnya sakit. Ini muka gua, lu buka warung lu. Ini biasa dagang, lu buka warung Kak. Ini pelanggan pada datang, lu keluarin apa? Oh, keluar es. Lu keluar apa kek? Udah, Keluar dulu ya bang ya. dagangan yang mana udah di... Oh, lu kan goreng udah 3 hari keluarin. Tuh. Kayaknya gua sakit perut. Oke. Saya ambilin dulu ya bang ya. Kenal gua Kak? Hah? Kenal gua Kak? Tapi sih lu? Kak, kenal dia Kak? Gua kenal gua. Lu kagak kenal? Kagak kenal. Ya, lu mana aja. Parah juga lu. Gua kan ini anak gua dari Mandor. Oh, udah nih. Udah gua lari kagak benar. Itu dulu. Anak gua yang Mandor. Gua anak gua Mandor. Maksud lu? Lah, setiap gua datang pasti. Pasti lu paham kan? Iya. Apaan? Iya lu tahu lu kemarin menagih. Nah, itu dia. Kata Mandor lu udah hampir 2 tahun. 2 tahun. Lebih bang, lebih. 2,5. 2,5 lu? 3 tahun. Lu banyak-banyakin aja. Nah, gimana lo? Ya gimana ya? Gue bayar pakai apaan? Lah, itu mah terserah lo. Yang penting gue datang dapat duit tanpa store. Apa lu pinjam duit sama orang? Terserah. Ya gue pasrah aja lu matiin dah. Gue memang kagak punya. Kagak bisa begitu. Kalau enggak bini gue lu bawa kita. Nah, jaminan. Ada apaan ini bang? Ada apaan? Ada apaan? Hati-hati suruh bayar pajak nggak punya duit. Iya. Lu mau ngikut? Ya udah lah saya aja di bawah nggak apa-apa bang. Nggak apa-apa. Saya aja ini pada bosan aja. Apa? Ini anak gua Mandor. Lagi utang. Gua bilang kan kita nggak punya. Sekarang buat lu aja buat jadi jaminan ya. Abang tega banget sama bini bang kayak begitu bang. Gue sayang. Abang abang nggak sayang lagi sama Neng. Gimana ini omongan gua? Lu terima kagak? Tahu terima? Ampun bang. Bang jangan bang. Laki saya jangan diapa-apain bang. Bang, bang. Coba saya aja mau bang. Bang. Saya aja bang. Abang jangan bang. Laki aja bang. Ya Allah bang. Jangan bang. Kalau gua bayar. Jangan bang. Saya bang. 2 tahun setengah lu. 2 tahun setengah. Gua bayar. Dulu saya jangan diapa-apain bang. Dulu bang. Iya, Saya aja bang. Saya aja. Bang jangan bang. Abang jangan gitu.
pajak mah nggak miskin nggak kaya ya. Tuh amang tanah lu, pajak itu mah harus. Gua biar gini bayar, hah? Biar nggak miskin nggak kaya, tetap bayar, tetap bayar, hah? Lu tetap bayar, hah? Ngapain? Ini cowok banyak banget ngapain ini? Anak gua mandor, Anak gua kondor. anak gua mandor. Lu, siapa? Gua pakai masker dah tuh. Nah, iya gua suruh bukan nggak pakai. Lu ngapain ini bertiga? Ya. Lagi ngerubutin aki-aki. Aki-aki udah 2 tahun setengah nggak bayar pajak. Nggak bayar Gua disuruh mau mandor suruh lagi. Gua tugas, nggak punya duit ya gua gebukin. Ini bagaimana dia mau bayar pajak, bagaimana mau bayar utang? Yang kaya aja lagi pada miskin, apalagi yang miskin. Yang namanya pajak nggak kaya nggak miskin, wajib. Jadi lu ini bertiga jago-jago bayaran. Ya bukan bayar lagi, nggak pernah diutang, bayar terus. Buset, Pak. Lah iya, Udah diapain aja, Ngkong? belum. Aku tendangin, dipukulin, Sak. saja nggak diperkosa. Ini. Iya. Kenapa diperkosa nggak mau? Nggak mau. Mau dong. Udah kaki juga yang perkosa. Hati-hati. Tapi nggak sakit. Hah? Tanpa kagak. Bang, sekarang gini ya, lu talangin apa salahnya sih? Bang. 2,5 juta. Tapi siapa? Mungkin ponakannya Oh, kali. ponakan. Iya. Bayar. Saya ponakannya ini aki-aki. Nah, bener kan? Ini mamang saya. Iya, ini encing. Encing. Kenek. Mantap. Ya ini ting saya. Iya. Sekarang begini aja, Bang. Masalah utama ntar aja, mendingan abang laporan sama juragan abang. Lu gua laporan buat tangan kosong, apa katanya muka gua mau ditaruh di mana? Oh, jadi abang keras kepala ini. Bukan masalah keras kepala, Nagi mau harus wajib. Jadi tetap mau dapetin duit. Dan kalau nggak dapet, Kalau saya kagak bayar bagaimana? gua gulung rumahnya, di gua bawa. Udah bakar aja rumahnya, Bang. Ini Bakar. suruh bawa nggak apa-apa mandor. Udah bakar ini. Mang. Bakar. Jangan ini buat Bakar kerja. lagi. Baru mau lu minjam. Bakar. Numpang. Bang gini aja dah. Gimana maunya? Daripada lu nyari perkara, mendingan lu pulang aja. Gua dari gua pulang tanpa kosong nih punya perkara. Habisin aja, Bang. Gua tadi pora-pora. Gila banget. Tadi pora-pora. Tadi gua pora-pora. Waduh. Malah manusia bisa. Jatuh. Berarti jatuh kan ya? Sama aki-aki jatuh. Buset gila bener. Kamu tadi udah galak banget. Ya gini. Dia udah lengkok-lengkok di tengah. Apa gua juga turun tangan? Lu jadi membelain juga? Gua mah bukan belain, mendingan lu ya ilah udah jelek-jelek banget, lu pulang. Gua udah telanjuran kemarin, pulang gak bawa duit, malu sama juragan gua. Malu gua. Kalau lu pulang ke bawa duit, tetep nih, lu mau nyelesain urusan ini. Oh, boleh juga. Terserah lu mau gimana.
Bang, gua kalah bang. Hah? Kalah juga bang. Kalah. Iya. Samin. Samin. Diam lu. Bodoh, bodoh. Wow. Apa pintar? Bodohan lagi. Nih, teman gue. Gua orangnya boleh dijatuhin. Nah, iya, temen gue tahu. Temen Kenapa? gue boleh dijatuhin. Boleh. Tapi gue. Lu hadapin gue dulu. Siapa ini? Lalu tahu siapa gue? Siapa? Ah, gue juga tuh lupa. Ini yang disebut Murdin. Mardin. Iya. Bang Mardin. Apa? Lu masih tetapin yang gue aja. Lah iyalah. Lu kagak tahu gue bawa golok nih. Ini kasih tahu. Golok apa? Kasih tahu. Nih golok ini, lu lihat. Coba lu cabut golok gue. Buset. Golok pendek banget. Waduh. Ini Wah, kalah kita ini kayaknya. ini kebal. Waduh. Kebal. Apa lihat tuh gue balik. Tuh. Goreng kebal kali. Lalu mati gua. Udah bang, minggir bang. Coba dah lu. Bang, sekarang begini aja nih ya. Saya bukan nasehatin. Ya. Namanya abang-abang kan udah pada tua. Ini Betul, ongkol ya. juga lagi corona. Ya. Mendingan pulang, udah kagak pakai masker lagi. Gua baru mau pulang. Berhubung dia kagak bayar, kagak punya duit, gua juga kagak tega. Terus? Lagi dia. Ya sebetulnya kagak tega gua karena mandor. Pimpinan gua nyuruh terus. Terus gimana? Masih mau ngelawan? Ya kalau lo nggak bela dia ya gua terpaksa dah. Lawan. Lu lawan aja lu ah. Sini dulu. Kenapa sih? Sini. Abang ngausok ya, nggak melawan ya? Saya tahu. Percuma lu curang. Iya. Lo bakalnya lu bakal menang. Ayo coba balik aja. Ayo kalau penasaran mah kita Ayo, nyala Mas. Bang. Ayo, musikin. Oh dia masih penasaran ya? Stop. Kering. Ya keren aja. Kering ya. Ayo. Kita uji permainan kita. Boleh. Siapa di antaranya? Boleh. Siapa masuk? Boleh masuk. Dia kagak ambil nih. Oh. Coba, lu ambil Pak. Sobat. nih. Wih. Nih, gua ambil. Gua ambil cepat. Awas ya tangan lu. Tak, gua totok di sini. Nih. Tak, nih. Awas di sini. Boleh lu ambil mana? Tak, nih. Gua terus nih. Diputus di tangan gue. Putus. Tuh. Ambil. Nih. Nih, gua bawa kemari. Ayo, awas. Nih. Wah, Ayo. awas. Wah. Yo, mana sih? Nih. Wah. Dia. Dah, gak ada duitnya ini lah. Udah gua. Pokoknya hari ini gua mau laporan bahwa gua kagak berhasil. Sekarang begini, lu lagi dia. Nih ya. Lu insaf. Sadar. Gua sadar sebenarnya dari lu sadar. Lu tau nggak? Udah banyak yang mati. Siapa tuh? Apa sama? Lu lihat asal lewat ambulan. Ya lewat ambulan. Ambulan. Itu kan odong lewat. Nah, ini aki-aki emang utangnya banyak. Iya, 2,5 juta. Lu maklumin dah. Ya. Udah gitu lu jago. Ya, gua sadar. Lu kagak pakai masker. Sejago-jagonya lu kalau kena virus corona, dibawa lu pondok Ranggon. Langsung ya begitu. Di dunia ini nggak ada manusia yang kuat, nggak ada manusia jago. Nah, si jago-jagonya manusia, sekuat-kuatnya manusia, kalau udah kena gula, Maksud lo tahu? Gula yang baik Dah. gula. gua insaf, gua sadar. Ya. Gua nggak mau balik lagi ke ini, ke komuni, yang penting gua lanjut kerja nanti ya. Iya. Oke? Ya, lu pulang dah. Lu pulang, ngapain kau manjang nggak mau ngaku ya? Dah, ntar lu ngadu aja sama Bang. Sama. Baju bono. Baju Wah, ada sama dia ada. Oh, pokoknya ntar lu masuk ya di Nyamisu. Ya. Di sono banyak motor. Ya. Nah, Nyuci. Kasih. ambil aja motor atuh. Ngomong apa? Ditangkap polisi. Ya, aja. Kalau ya, Bang. Mama nggak mancing. Untung ada lu. Lu mati, saya dodotin lu. Udah, sekarang masuk. Ya. Udah tua pada masuk pada sadar. Iya. Tadarus kurang sampai 4. Ya, alhamdulillah sih karena gua tiap malam bangun mulu dah. Sholat. Kencing. Kalau mau obat mulu dah. Ya, masuk ya. Iya. Kita juga anu ada yang kerjain.
hadir dan juga udah buka sesi tanya jawab. Ya. Kan seperti yang tadi dibilangnya nih, kita akan pilih 3 peserta TPKB. Pertanyaan-pertanyaan yang baik, Ya, yang benar. menarik, yang bagus. Nah, ini hasil dari tim juri ya, tim Benar. juri kita ya seleksinya. Produser memilih. Nah, Mungkin kita suruh bintang tamunya aja yang bacain. Pak, Ya kalau kita suruh asistennya. udah kemarin aneh. Pemenang kaos ya. Udah kaos kan? ya, Ya pemenang lah ya. pemenangnya untuk Punya ada anak-anak lah. ada TV juga 42 buat 42 orang. Jadi 1 inch. Yang pertama yaitu Jordan. Atas nama Jordan Himawan dari SMPN 99. Wah. Nah, Pertanyaannya yang dipilih Hanya pertanyaan yang baik ya. Oke, yang kedua yaitu atas nama Elistin Yuliza dari SMPN 99. Selamat. Yang ketiga yaitu atas nama Aji C. Gumelar dari SMK 57. Sekolah ada Mega. Untuk itu akan dikirim ke alamat sekolah masing-masing. Ya. Sama Oke. aja nanti akan pasti datang gitu. Iya. Jangan lupa nih buat sekolahan yang pengen undang yang Betawi, pengen belajar, nah, bisa diundang mengiriman ke sekolah. Siap ya, sangat pinjam Betawi. Siap datang deh kalau diundang. Iya. Atau mau belajar juga apa-apa. Intinya pokoknya jangan takut, jangan merasa sungkan, jangan merasa keberatan. Wah, ntar gimana nih? Mau manggil Lenong Betawi? Ya, itu lebih baik bisa konsultasi dulu ke Bapak Firman. Semuanya apa sih yang nggak bisa terlaksana? Semuanya bisa terlaksana kalau memang dibicarakan. Bisa dong. Ya. Jadi mungkin acara ini kita selesai ya, Mega ya, Iya. dari awal sampai akhir. Mungkin Bang Firman ada pesan-pesan Buat generasi muda nih. bagi generasi muda, Bangsa abangnya, ini. mungkin abang bisa nyampein bahwa Lenong ini nggak hanya cuma begini, Iya. Lenong ini bisa begitu. Lenong ini sebenarnya ini pesannya buat kaula muda. Yuk sama-sama kita jaga lestari budaya Betawi khususnya Lenong ya. Terlepas dari bagaimana Lenong itu bisa dimodifikasi ya. Artinya ketika Lenong ini hanya begitu-begitu saja, ini Lenong kita ciptakan lebih baik lagi. Mengikuti cerita yang Mengikuti kekinian. zaman kekinian, ya milenial segala macam ya. Nah untuk itu yuk sama-sama kita melestarikan, kita jaga, jangan sampai lagi yang namanya budaya luar lagi, kali-kali budaya Betawi khususnya budaya kita. Iya, bahkan kan dulu para menteri pernah main Lenong di SMK 57 kan? Nah, Betul. Tinggal diterusin tuh. Kayak bisa mahal tuh kalau menteri bikin setiap bulan sekali. Oke, ada lagi pesan-pesan? Mungkin Cukup, dari Bang Heru. Ya udah sama kayak gitu aja, mudah-mudahan acara ini bisa terus berjalan. Dan kita ucapkan terima kasih yang udah berpartisipasi, SMK, SMP juga 99, SMK 57, Iya. dan sekolah-sekolah. Nah, semuanya buat Bapak Ibu guru juga masyarakat umum udah ikutan. Kita ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan ikuti terus setiap hari Sabtu dan Minggu ada Zoom-nya di sini. Jangan lupa pokoknya setiap Sabtu dan Minggu Dan Minggu. minggu depan sampai nanti Desember di minggu pertama. minggu depan apa tuh kalau udah tahu? Minggu depan Perubahan dia. Iya. Ada ini juga tuh sama Bang Romo ya. Depan aja. Iya. Ini dia kan. Iya. Dan kita mohon maaf ya bila ada salah-salah kata yang Oke. namanya manusia ya. Kita lihat ya. Terima kasih. Salam. Sekarang kita sampai mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Budaya Betawi yang kita sayang, jangan pada sampai gak keurusan. Kenalin budaya ke semua orang, biar seni Betawi jadi berkembang. Gambang kromong tarik topeng pencaksilat, kita dulu biar orang-orang itu yang apa? Rancak kagak jadi. Gue pengen coba apa namanya cafe bench cafe pakai rancak. Videonya emang gitu. Tahu beli potong aja lu. Dan lapor oh dia kabel nanti. Kontrol aja sih.